Tidak Ya, layak. begini kan Sumping. Jalan Oke, bersama. begini. Jawab. Saya nggak mau Oke. tahu. Jawab dulu. Ya. Jawab. Iya, Kenapa gini. agamamu? Sumpah. Kenapa agamamu mengambil kata Alkitab dari Quranku? Jawab. Memang kau Jangan si ku Sumping kau nangis. memang. Kau Buka disuruh dulu jawab maskermu, itu. buka maskermu, aku jawab. Kau ribut lagi Buka dengan dulu maskermu itu yang jelek itu. Kalau bertanya Buka dulu, kenceng. buka. Kalau bertanya kenceng kali kau. Kau- Giliran ditanya kau nangis. Sumping. Kau kalau ngomong on cam, kau bilang on cam, kita on cam. Udah. Kan kita kasih on cam. Udah. Buka maskermu Jawab dulu. aja. Jangan cuma kau bilang on Jangan cam. kau nangis. Jangan Ya, kau nangis. kau bacot kau. Nangis Jangan kau apa? nangis. Ini bukan Jawab. ketawa aku, tau nggak? Jawab. Kenapa agamamu mengambil kata Sumping, Alkitab dari sumping. Al-Quran? Jawab. Gak malu Itu kau? menurutmu. Lalu dari mana ngambil kata Enggak lah. Alkitab itu dari mana? Enggak. Ambil dari mana? Ambil dari mana kata Alkitab? Ambil dari mana? Buka dulu maskermu. Buka maskermu. Malu kau kan? Buka. Malu kan? Agamamu suka ngambil barang orang kan? Ada yang malu. Ada Karena orang agamamu- ngomong macam itu. Malu ngambil milik orang. Udah puas kau, Karena Sumping kau dan sumping kau. Kena. Sumping. katanya agama kasih. Jangan pakai maskermu. Udah sumping. Katanya agama kasih. Aku kasih Katanya kau cuma. agama Kasih. kasih. Tapi kok ngambil punya orang gitu loh. Itu kan Bisa pendapatmu gitu. loh. Oh, kalau begitu buktikan kenapa ada kata Alkitab di agamamu. Jawab. Sekarang gini. Kalau aku jawab, bisa kau buka maskermu? Jawab Bukan. dulu. Jawab dulu. Enggak. Jawab dulu. Memang kau lucu kau gimana? Lucu kau ya. Iya, Iya. kok lucu. Ini kita berbicara kebenaran. Kalau agamamu benar, pasti ada alasannya kenapa mengambil kata Alkitab itu. Kenapa nggak harus ngambil dari Quran? Oke, aku jawab ya, bisa nggak? Ya, Oke, aku jawab ya. silakan. Ya, Buka maskermu. Coba buka. Jawab. Sikit aja. Jawab. Aku jawab, buka maskermu. Buka maskermu. Jawab. Kenapa Bisa? kau harus Berani kau? melawan masker? Buka Kenapa? dulu maskermu. Kenapa kau ribut sama maskerku? Kenapa? Jangan sedikit. Kenapa? Udah nggak bisa. Kau nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa, aku turunkan. Kalau nggak bisa, aku turunkan nih. Terserah kau lah. Bisa? Terserah kau. Oh, nggak Terserah. bisa nih. Dadah. Terserah. Agar kau sadar agamamu itu tidak punya jati diri. Penakut kau, penakut. Agamamu itu nggak punya jati diri. Penakut kau. Selain Iya, enggak Benar. masalah. Sama kami enggak masalah. Oh, ya sudah. Ya udah. Sama kami tidak Dadah. masalah. Udah. Dadah broncong. Dadah. Dadah. Dadah, Ju. Mampus kau. Tidak bisa aku pertanggungjawabkan hal yang mendasar dalam agamamu aja. Hal yang mendasar kali. Penamaan kitab yang dianggap suci. Kalian tidak bisa pertanggungjawabkan. Hah? Ada apa dengan agamamu ini? Ayo. Ada apa? Kok bisa begitu kali? Baru nama kitab aja kalian udah begini modelnya. Baru nama kitab, belum isinya loh. Belum isinya. Belum Tuhannya kita bahas. Baru nama kitab doang udah bermasalah. Belum Tuhannya. Belum surganya. Betah kali kalian ya di agama. Betah kali ya. Selamat malam Katolik Protestan. Islam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa dibantu? Itu turunkan aja, Pak Ustaz. Anda lah yang turun. Semangat malam.
Udah turun dari tadi, abang terlambat. Udah turun, wah itu turunkan aja. Udah turun abangku. Udah turun dia. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan naik lagi. Ini hal mendasar dalam agama kalian. Masa hal-hal mendasar kayak gini kalian nggak bisa pertanggungjawabkan sih? Apa nggak malu di hadapan umat Islam? Dan selalu kalian hina, nabinya kalian hina. Ternyata penamaan kitab kalian itu ngambil dari ajaran nabiku. Nggak malu? Kalian suka menghina umat Islam, menghina Nabi Muhammad. Tapi ternyata untuk sekedar memberikan nama di kitabmu itu harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad. Nggak malu? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Buka kamera bang kalau Kristen. Ini masalah Alkitab itu ya. Iya betul. Iya, kalau saya pribadi mengakui itu asalnya itu dari bahasa Arab ya. Bagus. Termasuk Al-Jabar itu yang menemukan orang Islam. Betul. Oke. Sekarang Anda mengklaim bahwa itu milik Arab. Sekarang kalender Masih kenapa kau pakai? Kenapa di KTP-mu itu pakai tanggal Masih? Ya nanti itu. Memang Kenapa nggak kau bikin tanggal Hijriah di KTP-mu itu? dengar dulu. Emangnya kalau Masehi itu ada kaitannya dengan kitab? Itu kalender Masih itu setelah lahir Yesus itu, makanya ada kalender Masih. Kenapa nggak kau Emang pakai? ada hubungannya? Iya. Ada hubungannya dengan Nanti agamamu itu. dengan kalender? Ada lah. Nah, coba di mana dalilnya di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Setelah lahir Di Yesus, makanya Al-Qutub. ada kalender Masih. Kalender itu pakai. Di mana dalilnya di Tanggal lahirmu Al-Qutub? yang ada di KTP-mu itu. Di mana di dalam Al-Qutub ada kalender dijelaskan? Silakan. Kenapa nggak kalender Hijriah kau bikin di KTP-mu? Kenapa Kalender di Masih dalam itu. Kenapa di Anda dalam belum pemahamanmu? Woi. Anda itu tidak malu. Anda itu tidak malu. Kalau Klaim kalender itu berasal dari agamamu, itulah kebodohanmu. di mana di Pemikiranmu itu Al-Qutub? cetek. Di mana di Al-Qutub tertulis tentang kalender? Silakan. Tahu nggak artinya kalender Masih itu? Di dalam Al-Qutub jelaskan di mana tertulis Al-Qutub Sekarang- Lukas, Sekarang Al-Qutub umur kamu Markus, berapa? Sekarang atau umur kamu Al-Qutub berapa? mana? Itu kalender berapa? Kalender Hijriah apa? Kalender Masih umurmu berapa Di sekarang? dalam Coba. Al-Qutubmu ada nggak kalender dibahas? Anakmu itu umurnya sekarang berapa? Itu pakai kalender Hijriah apa? Kalender Masih? Kenapa jadi kesurupan ini? Kau muri. Hey. Nggak malu kau muri. Dasar bokol kau itu. Pemakan babi dongo. Kau akui Al-Jabar, tapi Masehi kau pakai huruf Al-Jabar. Gak malu kau? Ada nggak hitungan lain selain Al-Jabar di kalendermu? Coba aku lihat, coba aku tengok. Ada nggak angka-angka selain angka Al-Jabar di kalender Masehi? Ada? Kan dari Al-Jabar juga. Cuman kita nggak fokus ke situ, bosku. Kita lagi membahas kata Alkitab. Gak usah kau pamer-pamer ilmu minimmu itu. Oh, hadapi saya dengan materi apapun, tersungkur kau di bawah kolong kambing. Aku mau orang Indonesia tahu, khususnya Kristen, bahwa memang ternyata kata Alkitab itu dari Al-Quran. Itu loh, supaya kalian sadar gitu. Jangan biasakan melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmuwan. Makanya agama itu harus akal. Bila mana ada agama tidak akal, nah itulah yang harusnya Al-Qutub berubah menjadi Alkitab.
karena agamanya tidak membawa akal. Semangat malam. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Hei. Cipiring Han, Cipiring. Halo saudara. Semangat malam. Halo. Abangku ini lucu Bang. Dibilang ya naik oten aja. Biar mereka teman-teman oten itu belajar. Supaya mereka itu sedikit memiliki rasa, oh ternyata tanpa Islam kita bukan siapa-siapa. Kan gitu. Ternyata selama ini kita numpang tenar melalui ajaran Islam ya. Ternyata diam-diam sebenarnya kita ini suka Islam. Faktanya kita pun menggunakan ajaran Islam. Kan begitu. Faktanya kitab kita disebut Alkitab. Kalau itu artinya kita sebenarnya ini ingin kali diakui sama Islam. Matamu ingin diakui nenekmu kiper. Ayo teman-teman yang sedikit punya ilmu, naik sini, naik. Apakah tumai? Apakah itu yang penting Anda belajar itu memberikan edukasi? Apakah tumai toh? Ajaran apa kan tumai toh? Karena juga boleh lah. Halo. Halo. Katolik Protestan. Kameranya buka. Udah. Bang. Udah kebuka. Abang Ya. sehat? Kamu yang nggak sehat. Apa yang nggak sehat udah kebuka? Cuma lampu nggak ada. Kenapa? Kemana lampunya kok kayak akalnya gelap? Mati lampu. Kenapa? Oh, kayak akalnya mati. Ada apa hubungannya lampu sama akal? Ini aura akal sampainya gelap, abang. Yang itu aja lah omong. Kan kamu ngomong tadi. Kenapa itu dicuri dari Allah dari apa? Dari Al-Quran. Kan kamu bilang. Alkitab, Bang. Alkitab Iya. dulu, Bang. Kenapa buku-buku dari Barat itu disebut Alkitab? Silakan. Kapan diambil? Kapan diambil itu? Itu buktinya ada. Sekarang ada menyebutnya Alkitab. Ya, kalau ada bukti berarti ada dong waktunya. Kapan? Coba terangkan dulu Iya. kapan dicuri. Pada saat Bible yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara diterjemahkan dalam bahasa Melayu, disitulah awalnya penamaan Biblos. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Berubah menjadi Alkitab. Bukan. Gitu, Tadi kamu bilang. Tadi Ya. kan kamu bilang Allah itu ada di Al-Quran, dicuri sama orang Kristen kan gitu toh? Alkitab, kita lagi bahas Alkitab. Wah, inilah kalau kita diskusi sama makhluk gaib begini, nyambung kadang. Kamu yang nggak nyambung. Aku bertanya Kapan sama dicuri? abang. Kapan? Kapan Aku dicuri? bertanya Terangkan dulu waktunya kapan? Gak perlu. Curinya Kita sudah kapan? ada bukti kok. Ini ada bukti. Iya di buktinya Bible mana? itu Kapan dicuri? tertulis. Tahun berapa? Sudah terbukti Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab, abangku yang Bukti. ganteng. Coba buktikan tahun berapa? Tahun berapa dicuri? Oh, Dicurinya tahun berapa? Dicurinya tahun berapa? apa ada orang bodoh Kau begini? menuduh mencuri, tapi kamu nggak bisa membuktikan tahun berapa dicuri. Gimana itu? Bodohnya ya Allah ya Karim. Hei, kitab Anda itu tadinya namanya Biblia atau Tabiblia. Bahasa Inggrisnya Itu sama. Biblos. Kan kamu bilang mencuri. Kapan dicuri? Tahun berapa? Kalau ngambil barang orang tanpa izin itu kan namanya mencuri, abang. Kan gitu. Tahun berapa? Kan ku tanya
tanya tahun berapa? Siapa yang curi? Sejak Bible diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kata Alkitab itu diambil. Tahun berapa? Paham. Tahun berapa sejak tahun berapa? Jadi tahun berapa? Apalah ini? Kenapa lah abang ini? Ya kok Pak? Kitab Anda Katanya itu kamu bilang tadinya- mencuri. Siapa yang curi? Yang curi siapa? Buktinya ada Di di mana yang curi? kitabmu. Kitabmu sekarang itu berbahasa Indonesia. Tapi kenapa disebut Alkitab? Paham? Pengertian Bang? Alkitab itu apa rupanya? Pengertian Alkitab apa? Bagus, Anda bertanya. Jadi Alkitab itu apa artinya? Alkitab itu bahasa Indonesia. Kamu paham, kamu ditanya pengertian Alkitab pun kamu nggak tahu. Alkitab itu firman Allah. Apa pengertian Alkitab? Dan Terangkanlah. Jangan kamu Alkitab mencuri. Pengertiannya itu apa? Anda bertanya terlalu tajam. Tapi giliran saya tanya, Anda nangis. Pertanyaan saya, Anda nggak jawab. Kenapa ada kata Alkitab di dalam Bible? Anda nggak jawab. Malah Anda balik nanya. Naik-naik, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Harusnya ketika Anda ditanya, Anda jelaskan. Oh, pertama ada di dalam kitab kami, alasannya begini Bang Suma. Alasannya begini. Ya, jelaskanlah. Kenapa ada kata itu di dalam kitab saudara. Kan gitu. Semangat malam. Selamat malam. Kenapa membahas Alkitab? Kita bahas karena salah nama kitab Anda itu. Kita membahas apa dulu? Membahas untuk mensejahterakan negara Konoha ini. Mensejahterakan negara Konoha. Biar jangan ada anggota Al-Qaeda Yang koruptor kelas kakap itu dari agama Anda loh semua. agama apa? Yang korupsi di Indonesia paling besar korupsinya itu agamanya apa? Mana buktinya? Senturi. Coba kasih tunjuk. Kalau Senturi siapa koruptornya? Coba kasih tunjuk buktinya. Udah Bang, kalau nggak sanggup dibawa aja Bang. Jangan lupa cebok air 1 sendok. Ayo naik yang ada ilmunya lah, yang naik. Jangan yang ini, yang ongol-ongol. Halo, semangat malam. Raja Konde. Raja Bonda. Naik, minta. Begitu dinaikkan kabur. Apa sih abang ini? Ayo, naik. Silakan naik. Halo. Nggak bisa tidur loh kalau nggak lihat kamu. Katolik Protestan. Saan itu? Halo. Iya kan. Halo. Katolik Protestan. Kan ada kayak gitu sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena kan sudah kayak gitu sekarang. Kalau dulu kan mana ada bisa visi begini. Malah asah. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Teman-teman masuk ke YouTube kembali dong. YouTube Zulkifli Mabas. Tadi sempat terungkat. Halo. Hormat diberi, Hormat diberi. Salam dari Kupang, NTT. Ya,
malam saudara semuanya. Amin ya. Raja Bunda, Saudara Ya. Gary, Kristen Katolik Protestan. Saya Dengan Protestan siapa Bang Zuma. diskusi ini dulu bang? Ya, Bisa silakan ngomong buka. siapa nih? Coba aku dulu Bang Zuma. Boleh. Silakan Oke. buka kameranya. Tuh, harus kamera ya Bang ya. Ya, Udah gini aja lah Bang. buka. Gini Bang. Buka. Ah, nggak usah lah. Pasti diturunkan sama host kalau ini, sama moderator. Kalau nggak buka. Moderatornya Aku nggak di bisa sini on cam. pemain kungfu semua. Enggak, aku sadar Bang ini Bang. Sebentar Bang ya. Memang betul, kata Alkitab itu memang resapan dari bahasa Arab ya. Semenjak masuknya dari abad ke-14 sampai ke-15. Terus diterjemahkan dari bahasa sama misionaris, diterjemahkan ke bahasa Melayu kalau nggak salah tahun 1629. Lanjut ke Ledeker 1733, terus LAI terjemahan pertama 1954 kalau nggak salah ya. Ya memang dari bahasa Arab gitu. Ya, itu dia makanya itu tidak pas. Harusnya kalian kalau ingin menyebut kitab kalian itu dengan bahasa Arab, ya Iya dari Al-Qur'an. Biblia gitu ya, Bible gitu. Ya. Holy Bible. Holy Bible itu bahasa Arabnya dia masuknya ke Al-Kutub baru nyambung. Mm-mm. Kalau Alkitab nggak Buku-buku bisa. ya. Iya. Tapi gini Bang, bukan Alkitab itu berasal dari resapan bahasa Arab ya? Dari dari abad ke-14 sampai ke-15, terus sama misionaris diterjemahkan ke bahasa Melayu tahun 1629. Lanjut Iya, ke 1733 Ledeker kan gitu. Iya tahu. Tapi kan itu Karena kan gini bahasa Bang, Indonesia. pada saat itu kan pemikirannya karena agama Kristen sama agama Yahudi sama termasuk rumpun samawi. Mungkin itu dasarnya. Enggak. Gimana Bang Zuma? Dasarnya Kristen itu kemana dia pergi, dia melihat kondisi, situasi, budaya, bahasa, kultur yang ada di sana. Kemanapun mereka pergi selalu menyamakan diri dengan masyarakat yang ada. Kalau dia masuk ke Indonesia kitabnya Al-Quran yang adalah Alkitab, maka sebisa mungkin ya Bible dirubah menjadi Alkitab. Untung nggak jadi Quran. Iya gini Bang, itu masalahnya cuma di Indonesia aja ya? Atau Malaysia juga ada kalau nggak salah ya? Iya, Ini Malaysia. kalau menurut Bang Zuma ini gimana? Apakah karena ada intervensi dari Abdul Qadir Munsi yang ikut terlibat dalam penerjemahan apa nih? Oh, itu dia di bawah tekanan saat itu. Ditekan sama penjajah, iya. Dia di bawah tekanan. Dan itu bukan menjadi alasan, sebab buktinya kata-kata lain sudah hilang. Isa Al-Masih sudah hilang. Ka'bah sudah hilang juga. Harusnya kan ketika sudah berubah semua kata-kata yang lain ini, kan yang lainnya juga harusnya pindah dong. Oke. Harusnya Al-Kutub kalau pingin kali kemudian bahasa Arab ya Al-Kutub lah. Al-Kutub itu kan buku-buku, kumpulan Buku-buku. Iya. Jadi gini Sedangkan Bang, oke, Abang sebagai orang API ya bagaimana? Apa Abang nggak memfollow up gitu ke pihak yang apalah ke LAI atau apa gitu untuk ya seperti tanda-tanda kutip somasi apa gimana gitu? Karena nih kalau diteruskan nanti untuk anak cucu kita ini jadi polemik berkepanjangan juga nih. iya, makanya harusnya gini, Bung. Sebenarnya pihak yang dirugikan itu kalian, Kristen ini, jemaat-jemaat ini. Jemaat inilah yang harus kemudian datang ke LAI. Kami merasa nggak enak kok nama Al-Quran dipakai. Harusnya kita pakai kitab sendiri. Kan keren kalau namanya kumpulan buku suci. Kan kita lebih bagus daripada Alkitab kok berkesan Al-Quran kali. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Alkitab di situ merujuk ke Al-Quran. Kitab satu kitab yang utuh sebagai otoritas tunggal dari ilahi, dari Allah. Nah kalau dia Bible juga menggunakan kata Alkitab, Al-Quran dong jadinya. Kan begitu. Jadi memang pihak Kristen inilah sebagai korban yang harus menyampaikan ke lembaga mereka sendiri. Semua gereja bersatu supaya LAI jangan menggunakan lagi bahasa Alkitab. Tapi ya apalah yang mereka gunakan. Dari pihak Suci, Abang pernah nggak atau kita melakukan follow up atau somasi gitu? Kalau kita belum. Dulu kita pernah kata Allah, tapi ya
Baik, kelihatannya memiliki cara-cara jitu untuk tetap menggunakan kata itu. Gitu, saudara. Oke, silakan yang lain. Raja Bunda, buka kamera. Ya, apa temanya tadi itu, Bang? Alkitab. Kenapa Alkitab itu? Ya, kata Alkitab, apakah dasar kesesatan Kristen di Indonesia ini? Pertanyaan lo itu. Kenapa Anda bisa bilang begitu sedangkan Anda datang di abad ke-7? Loh, di Indonesia, Paman, di Indonesia. Kristen masuk ke Indonesia itu kan abad ke-17. Iya, sama abad dengan Anda juga, umat Anda. Al-Quran itu kan dari Arab. Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Sama aja. Loh, kok sama? Iya, Bang. Al-Quran di Arab tetap di Indonesia jadi Al-Quran, tidak berubah dia. Nah, Anda kitabnya dari sana. Namanya Biblos, tak Biblia. Masuk ke Indonesia kok berubah? Ada Bibel apa? itu sama Alkitab itu sama. Gak ada Matamu. bedanya. Udah, kau buka. Jangan Jangan dia longor, otak sampah. emosi, emosi. Emosi tanpa ilmu ngomong jadinya emosi. Kalau cuman modal gitu. lemak B2 pasti emosi. Jangan emosi, santai aja ngomongnya. Siap, hormat Bang Suma, hormat diberi. Iya Salam. bang, silakan buka kameranya bang, silakan. Boleh. Siap. Gitu ya. Oke bang, silakan. Ini ada tema abang, ya masuk. Bang Suma ya, izin ya. Siap. Menaruh hormat ya. Beta tidak terlalu terkait dengan kata-kata ya. Tapi begini ya Bang Suma, bagaimanapun juga cerita tentang beberapa dalam Quran apa semua kan ada kaitan juga dengan kitab Tanakh orang Yahudi dan kitab Perjanjian Baru. Dan kalau tema ini terasa agak bagaimana begitulah. Itu kan kalau perkataan Alkitabiah juga saya sudah sering diskusi ulang balik, termasuk dengan Bang Suma juga ya, bahwa sebelum Quran ada kan pernyataan tentang Alkitabiah sudah ada juga ya. Jadi bahkan beberapa hal kan penjelasan kan tidaklah rijal juga beberapa nabi ya Bang Suma kan terkait dengan Alkitab juga ya. Jadi saya berpikir begini Bang Suma, temanya tidak menarik banget loh, tapi luar biasa lah. Tapi itu menjadi kita berpikir kritis tentang ini. Oke, saya pikir Bang Suma lebih tahu. Oke, silakan Bang Suma. Hormat. Iya bang. Leslie ya. Iya bang Leslie tahu. Ya. Tahu tuh. Hormat abangku. Siap. Jadi gimana ini? Jadi begini Bang Suma ya, terkait ini kata Alkitab memang sering jadi perdebatan ya.
masing-masing satu kitab. Merujuk kepada satu kitab, sama-sama kemudian menggunakan isim mufrad dalam bahasa, kaidah bahasa Arab. Apa itu? Tunggal. Jadi Alkitab itu tunggal, bukan banyak buku-buku atau banyak kitab-kitab. Meskipun di dalamnya menceritakan tentang Nabi Musa, nabi-nabi yang terdahulu, tapi oleh karena dia berasal dari buku-buku yang banyak digabungkan menjadi satu buku, maka dia tidak bisa disebut Alkitab. Dia memang cocok untuk Al-Kutub. Seperti itu, Bang. Ya. Yang pertama. Yang kedua, maaf nih, buku-buku yang diimani oleh saudara kami Kristen itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari orang-orang yang mereka sebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Jadi memang nggak layak disebut Alkitab. Tapi kalau mau dikatakan Biblos, buku suci, firman Tuhan, silakan. Tapi khusus Alkitab itu nggak bisa. Kalau menggunakan kaidah bahasa Arab dan juga menggunakan sumber daripada Alkitab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Abang. Silakan. Oke, beta setuju banget Bang Suma. Beta itu pemikiran kritis ya, beta setuju banget loh. Poinnya begini ya, Bang Suma harus realis bahwa ketika baginda Nabi Muhammad kan ada orang Yahudi ya, istri juga ada yang Yahudi, ada Nasrani, dan ada beberapa sebelumnya ya. Jadi saya pikir ada hal yang sebenarnya penggunaan kata saja, tapi yang penting kita mau Bang semua artinya harus jujur lah bahwa material tentang Bible kita, Alkitab itu kan menjelaskan juga kait dengan Quran ya, karena beberapa silakan. Material kitab ini Bang Suma izin bahwa substansinya kita tidak beda jauh lah, sama saja kita agak sedikit berbeda. Yang satu tauhid kepada Allah itu sendiri, kita kan Tritunggal ya, saya kan Kristen Protestan ya. Tapi saya berpikir ekstra bahwa tema ini, dan sampai orang menerjemahkan bahwa Alkitab itu menyesatkan loh, itu berarti fatal juga bagi Quran loh, begitu ya penjelasan tentang Nabi ya. Kita selisih 700 tahun ya dari kekristenan Protestan atau Katolik ya. Kemudian dalam kaitan dengan Yahudi lebih jauh lagi, ribuan tahun loh, begitu Bang Suma. Ada nabi-nabi yang kan selisihnya ribuan tahun dong, begitu. Jadi mungkin temanya dikoreksi aja, penggunaan kata Alkitab seperti apa begitu. Substansinya tentang material dalam Alkitab atau Bible kita ya, saya pikir tidak banyak menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya sampai dengan Nabi Isa juga kan dalam Quran ada kan. Tetapi kita jangan membawa tema untuk apa ya, ini kalau kita baca ini kan orang-orang begini ya, ini kan menyesatkan begitu loh. Tapi substansi dari firman Tuhan ini kan tetap ada. Bang semua juga pasti akui lah. Hormat. Iya, Bang. Yap ya. Oke. Ya, oke. Bang semua, beta mau tanya ya. Beta mau tanya begini ya. Saya ada satu hal yang menjadi pertanyaan luar biasa ya. Dalam surah Al-Maidah ya, ayat 46 ya, kalau nggak salah ya, bahwa Allah kasih Injil kepada Isa ya, itu dalamnya ada petunjuk dan nur, cahaya, dan harus bertakwa loh. Terus dalam kaitan dengan surah Ali Imran 55, pengikut Isa itu diunggulkan sampai hari kiamat. Bagaimana Bang semua menjelaskan itu? Coba, makasih. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran yang Anda bawa
Al-Maidah ayat 55 itu tidak berfokus hanya kepada penamaan bahwasanya pengikutnya itu sampai hari kiamat kemudian derajatnya diunggulkan, melainkan harus dipahami bahwa pengikut Nabi Isa alaihissalam itu adalah mereka yang tidak pernah diajarkan bahwasanya Nabi Isa itu mati disalib, nggak ada. Makanya diterangkan di awal ayat itu kan jelas bunyinya tuh, isqalallah ya Isa bin Maryam isqalallah ya Isa inni mutawaffik warafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru. Kan begitu. Jadi yang harus diimani pertama kali adalah bahwa peringatan Allah kepada manusia bahwa Nabi Isa alaihissalam diseru oleh Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Berarti tidak ada penyaliban terjadi pada dirinya. Mensucikan engkau dari orang-orang kufur. Artinya membersihkan Nabi Isa dari tangan-tangan orang jahat yang berniat untuk membunuh dan menyalibkan. Lalu orang yang percaya Nabi Isa itu diangkat, Nabi Isa itu diambil ke langit, tidak mengalami penyaliban, itu diunggulkan sampai hari kiamat. Diunggulkan sampai hari kiamat daripada orang-orang yang mengimani kalau Nabi Isa itu disalib. Lebih unggul yang memahami Nabi Isa diangkat daripada yang memahami Nabi Isa disalibkan. Nah, itu maksud ayat itu, Bang. Itu maksudnya ayat itu. Bukan berarti silakan. Ini dia. Jadi Bang Suma ya, kalau membaca surah An-Nisa 157 itu kan disurupain ya. Eksplisitnya kan tidak ada. Ya. Terus yang berikut ya, dalam surah Maryam 33 ya, itu kan dilahirkan, mati dan dibangkitkan ya. Karena eksplisit menjelaskannya tidak ada. Jadi karena apa ya, eksplisitnya tidak ada menjadi tafsiran liar ya, Bang Suma, izin ya. Jadi kata-kata penyelipan atau diserupain juga orangnya siapa kan eksplisitnya tidak ada. Dalam surah An-Nisa 157 kan diserupain aja, gak ada orangnya disebutkan. Kemudian dalam surah Maryam 33 itu kan dilahirkan, mati dan dibangkitkan. Tapi proses penyalipannya tidak dikasih tahu, eksplisitnya tidak ada. Tapi soal masalah lah. Sorry masalah, tapi yang paling utama bahwa dia Isa itu dilahirkan, mati dan dibangkitkan loh. Penegasan ya, material keimanan seperti itu ya. Silakan mau apa eksplisitnya, mau terjemahan liar ya silakan. Oke, tidak masalah lah. Yang berikut bahwa begini, Bang Suma izin ya, bahwa dari seluruh nabi yang menjanjikan keselamatan siapa? Oke, baik. Oh, Bang Suma, jelaskan kepada saya. Oke, baik. Silakan. Saya jawab 3 poin. Yang pertama terkait dengan Al-Quran surah Maryam. 33. Itu Nabi Isa di situ berdoa di saat dia bayi, dia menerangkan, diberkati aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Itu tidak berbicara salib. Itu adalah Tidak proses yang berbicara tentang proses kehidupan dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu lahir, setelah lahir dimatikan, setelah dimatikan nanti akan dibangkitkan kembali. Bukan berbicara mengenai penyaliban di sana. Kemudian ketika berbicara Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ini harus dipahami nih. Walakin syubbiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi Bani Israel, bagi yang menyalib Nabi Isa. Apa buktinya diserupakan bagi mereka? Buktinya orang yang menyalib
Nabi Isa itu mengajarkan kepada pengikut mereka bahwa yang mereka salib itu Nabi Isa. Sehingga mereka mendirikan sekte baru di luar Yudaism, lahirlah agama Anda. Agama Anda ini berasal dari orang-orang yang diserupakan bagi mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka saudara Kristen ketika bertanya siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa, kami dengan mudah menjawab, yang diserupakan dengan Nabi Isa itulah yang kalian sembah, yang bernama Yesus. Yang kalian anggap itu adalah Yesus. Yang kalian anggap itu Nabi Isa. Jadi siapa yang menyerupai Nabi Isa oleh Allah diserupakan dengan siapa? Diserupakan dengan dia yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Saudara kami menyebutnya Yesus. Jadi Nabi Isa diangkat, yang menggantikannya Yesus. Kemudian yang ketiga, terkait apakah Nabi Muhammad itu menyelamatkan. Nabi Muhammad jelas menyelamatkan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia, barang siapa yang ingin dosa-dosanya ditebus, dihapus, diampuni, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, disayangi oleh pencipta langit dan bumi sang pemilik surga, maka dia harus ikut kepada Nabi Muhammad. Maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan dia akan dicintai dan disayangi oleh pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Apabila mau selamat, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Amin, abangku. Amin, amin ya. Jadi terkait keselamatan memang material banget ya Bang Suma ya. Ini dia, kita bersiara di dunia cuma sebentar aja ya. Tapi kata QS 1 ayat 6 ya, tentang jalan yang lurus ya. Terus penegasan termasuk ya pernah beta diskusi Bang Suma, penegasan di surah As-Sukuf ya, QS 43 ayat 61 ya. Isa adalah jalan lurus. Terus penegasan kembali di QS 48 ayat 2 ya, surah Al-Fat ya, bahwa Allah akan menunjukkan kepada baginda yang membuat jalannya lurus. Dan bagaimana kaitan dengan surah As-Sukhruf itu, bahwa Isa itu jalannya lurus? Coba Bang Suma. Iya. Ini abangku. Jadi diskusi ada ya. Ya. Jalan lurusnya itu adalah Nabi Isa nanti datang kedua kalinya ketika dia datang membawa tanda kiamat. Itu jalan lurus. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi Isa tapi tidak kiamat, itu bukan jalan lurus, itu jalan bengkok. Itu juga diterangkan oleh Yesus. Itu diterangkan oleh Yesus ketika ditanya oleh sahabatnya, murid-muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus, "Tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang." Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau itulah jalan lurus itu, yaitu bahwa aku datang dengan membawa tanda hari kiamat. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku aku, tapi tidak ada tanda kiamat, jangan kau percaya. Kalau kau percaya berarti kamu jalan bengkok. Begini ya Bang Suma. Jadi begini, bagaimanapun juga bahwa perintah dalam Quran adalah firman Allah ya. Sepakat nggak? Sepakat ya? Ya. Oke, itu yang pertama. Ya, jalannya lurus itu kan kata firman Allah dalam Quran tuh, gitu ya? Ya. Yang pertama ya. Yang berikut, bahwa untuk menghakimi dosa dan salah kita, Bang semua sepakat siapa? Allah atau Isa? Coba. Ya, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan dihakimi. Kenapa dihakimi? Karena separuh dari penduduk bumi menuhankan dirinya. Maka dia ditanya, "Wa isqalallah ya Isa anta qulta linnas takhizuni
wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan engkau selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak. Sama seperti dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Aku tidak menghakimi. Yang menghakimi itu adalah firman yang Bapa sampaikan kepadaku dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Makanya Nabi Isa mengatakan bahwa aku tidak pernah mengatakan itu. Aku mengajarkan apa yang engkau perintahkan. Aku hanya menjadi saksi kepada muridku pada saat aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah engkau angkat aku, kamulah yang mengetahui, karena engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kamu mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, wahai Tuhanku, kata Nabi Isa. Nah, itulah yang disebut bahwasanya Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Siapa yang menolak kebenaran itu berarti menolak Tuhan yang mengutus Nabi Isa. Siapa yang menerima ajaran Nabi Isa berarti sama halnya menerima ajaran yang telah mengutus Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang menerima aku, dia menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menolak aku, dia sama halnya menolak dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa yang akan menjadi hakim nanti tetap saja Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, Nabi Isa sebagai patron, makanya dia ditanya, ini kenapa ada yang menyembahmu? Apa kau yang mengajarkan? Oh bukan, aku tidak mengajarkan menyembahku. Nah, Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namanya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu di Matius 7 nomor 22 dan 23. Gitu Bang, silakan. Oke, abangku ya. Jadi yang pertama, Bang semua tetap menempatkan Allah yang menghakimi dunia ini ya, sepakat ya? Iya. Betul ya. Tapi kalau kata surat As-Zukhruf Qiyas 43 ayat 61 bahwa pertanda hari kiamat kan Isa. Kemudian dalam hadis Muslim 220 ya, dia sebagai saksi hakim yang adil ya. Dan dia menyatakan apa yang Bapak bagi saya pesan ya, ini dia Bang semua ya. Bapak kehendaki dia menyatakan keadilan. Dan kalau saya berpikir ya, ini dia kita merekapi kasarnya. Saya berpikir, kenapa kok kemahakuasaan Allah itu ada pada Isa, ada pada Tuhan Yesus, ya kan? Ya, bagi kekristenan kita sudah pastikan bahwa Allah menguraikan Allah yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada tidak bisa saya berikan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Yohanes 4 ayat 16 Bang semua pasti tahu lah. Betul, saya tahu. Bang semua kritis banget dengan tentang Alkitabiah ya. Terus akulah jalan dan kebenaran dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa Allah itu sendiri jika tidak melalui engkau. Tidak melalui aku kan Bang Suma. Terus ya berikut firman itu menjadi manusia kata Yohanes 1 ayat 14 ya. Yang ini yang menjadi misteri kemahakuasaan Allah. Kita mau ngapain kok Allah jadi manusia ya? Ngapain ya? Allah kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupain. Tapi kita membatasi diri dalam kemanusiaan kita, membatasi diri bahwa kemahakuasaan menurut ukuran kita manusia. Kalau dalam kekristenan, dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh ya. Kalau Yohanes 10 ayat 30, dia Isa datang dari Bapa, Yesus datang dari Bapa dan pulang kembali kepada Bapa. Bagi kekristenan, setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga itu, dia pergi di rumah Bapakku banyak tempat aku sediain. Kenapa dia harus selalu tempatkan Bapa? Karena manusianya itu, kata pertama Yohanes 2 itu ya, yang tidak percaya Isa itu manusia berarti antikristus ya. Tapi kealahannya di mana? Kealahannya di mana? Kan pertanyaan gitu ya. Kealahannya di mana? Ya, napas hidup kita ini kan yang punya Allah itu sendiri. Yang bisa bangkitkan orang ya, mungkin di Quran ada juga ya. Harus dibangkitkan dari orang mati. Kemudian kata Markus 2 ayat 5.
yang bisa mengampuni dosa dan salah kita kan Allah itu sendiri kan. Kata Markus 2 ayat 5, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia katakan dosamu sudah diampuni. Ya. Kemudian apa alam semesta apa semua dia bisa kendalikan, badai semua sudah jelas ya, bang semua tahu lah. Kemudian dalam ketika Yesus berpuasa dicoba ya, apa perkataan Yesus dalam Matius 4 ayat 7? Apa? Sebab ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Katanya Bang Soma bisa ketika dicoba iblis bisa Bang Soma bisa nggak mungkin loh. Terus Matius 4 ayat 10 ya. Bahkan iblis pun diperintahkan harus tunduk dan sembah kepada Tuhan Allahmu. Kata Yesus ya. Dalam hal keimanan ya, salah satu murid itu aja saya Filipus ya. Di Yohanes berapa ya? Yohanes 5 atau berapa tuh? Lupa lah ya, saya lupa ya. Itu kan Filipus bertanya, siapa itu Bapak? Kenapa tidak kasih tahu meta, kata orang Kupang. Kata orang Kupang ya. Siapa itu Bapak? Loh, kamu sekian lama tidur bareng aku, jarang bareng sama-sama kok. Kamu tidak tahu siapa itu Bapak. Amin ya. Tapi ingat, Bang Suma, ingat. Tidak ada nabi ya. Betul, oke lah, sepakat. Nabi, utusan, hamba Allah dan seterusnya. Banyak hal ya. Tapi nabi yang memastikan keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke. Kuasa besar banget tuh Bang Suma. Itu di Matius 28:18, segala kuasa sudah ada pada dia, Yesus. Terus di Filipi 2 ayat 10. Jadi bacain baru nanti kita diskusi lagi. Siap Bang Suma, hormat. Beta punya kakak saya, adik sayang, beta lebih tua aja. Hormat diberi. Hormat ya. Iya. Kalau Yesus berbicara, Bang, apapun yang terlontar dari mulut Yesus itu menurut pengakuannya di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Ya, artinya ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, bukan Yesus dong yang mengampuni, tetapi Bapa. Karena itu ucapan Bapa yang dia ucapkan, bukan ucapan dirinya. Betul, nah, sehingga ketika melakukan mujizat, makananku adalah melakukan pekerjaan sebagaimana yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa yang dialihkan kepada Yesus sebagai perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi tetap saja Yesus itu bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan yang mempraktekkan perintah Bapa, lalu kemudian mempraktekkan ucapan Bapa. Seperti yang dia praktekkan membangkitkan orang mati, itu bukan dia, tetapi Bapa yang telah mengutusnya. Pekerjaan-pekerjaan itu biiznillah, dengan izin Allah, bukan karena kuasanya sendiri. Sehingga dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika dia diberi kuasa, ya namanya diberi, dia kan utusan Tuhan. Wajar kalau diberi kuasa. Akan tetapi otoritasnya sebagai manusia itu tidak melampaui otoritas Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Kan jelas itu. Yesus menaklukkan segala sesuatunya. Setelah Yesus menaklukkan segala sesuatunya, dia menaklukkan dirinya sehingga yang ada hanya Allah satu-satunya aja. Semua takluk, termasuk Yesus, yang tinggal hanya Allah. Berarti Yesus dan makhluk lainnya sama. Cuman dia diberi otoritas sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk memperlihatkan kekuasaan Tuhannya. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa kata dia, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti sesakti apapun Yesus, sedahsyat apapun dia hanya sebatas utusan. Tuhan jauh lebih hebat dari Yesus. Yesus manusia biasa yang diberi kuasa
oleh Tuhan yang jauh lebih maha kuasa. Begitu abangku. Jadi kami nggak jatuh cinta ketika Yesus mengatakan di Matius 4, Lukas 4, jangan kau mencobai Tuhanmu, ada tertulis. Kan ada tertulis, berarti Yesus mengutip di PL Ulangan 6 nomor 16. Memang di situ ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu seperti ketika engkau ada di Massa. Massa itu sebuah tempat padang gurun ketika mereka mencoba untuk mencobai Tuhannya Yahudi. Jadi Yesus tidak mengatakan jangan kau mencobai Tuhanmu ini, Tuhanmu Allah. Enggak, ada tertulis di dalam Ulangan 6 nomor 16, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, yaitu Dia yang telah berfirman. Gitu abang. Karena iblis pun sedang mengutip, ada tertulis, malaikat akan datang langsung menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulisnya di mana? Yang dikutip iblis itu tertulis di Mazmur 91 data 12 dan 13. Jadi iblis mengutip di Mazmur, Yesus mengutip juga di Ulangan. Jadi sama-sama mengutip sesuatu yang sudah tertulis yang berasal dari Tuhan. Gitu bang. Silakan. Oke, begini Bang Suma ya. Tapi memang secara kekristenan ya, izin ya, bukan beta pasti memang keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus dong. Kata Yohanes 3:16, Yohanes 4:18 ya. Tidak ada nabi manapun sebelum itu yang menjanjikan keselamatan di akhirat nanti ya. Tadi beta sudah sebut sampai apa, Bang Suma tahu ya. Tidak ada nabi di luar itu lah ya. Sepakat tidak tuh? Bang Suma kan mana? Iya bang, seluruh nabi-nabi, kalau dikatakan Yohanes 6 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Juga Yesus dikatakan, dengarkanlah Yesus. Inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berikan. Dengarkanlah Yesus. Kan begitu bang? Begitu ya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus. Kalau kita percaya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai Bapa tanpa melalui Dia, dan percaya Dia kita memperoleh hidup yang kekal. Percayalah bahwa Yesus pernah meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Maka kalau percaya Yesus, harus percaya kepada penolong lain yang datang setelah Yesus. Itu baru disebut hidup kekal. Begitu maksudnya abangku. Silakan. Oke, dari poinnya Bang Suma, izin ya. Sebenarnya bagi kekristenan kan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus ya. Satu ya. Kalau bagaimana Bang Suma menempatkan baginda Nabi Muhammad sebagai jaminan keselamatan? Sementara apakah Bang Suma masih berdoa untuk keselamatan baginda Nabi Muhammad? Boleh ditanya ya. Oke. Nabi Muhammad itu tidak didoakan keselamatan. Nabi Muhammad disalawatkan. Sebagaimana di dalam kitab Matius 21. Itu orang-orang tidak sedang mendoakan Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Keselamatan kiranya tertuju kepada anak Daud. Kesejahteraan kiranya ada tertuju kepada anak Daud. Yesus, Hosana Yesus, Hosana. Artinya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 39, apa kata Dia di sana? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku, diselamatkanlah aku, dianugerahilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Ya sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pemberkatan kepada Nabi Muhammad. Kejadian 12 nomor 6, Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Jadi pemberkatan itu beda dengan didoakan. Nabi Muhammad ketika disalawatkan itu pemberkatan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Berarti pemberkatan terhadap Nabi Abraham adalah pemberkatan terhadap Nabi Muhammad. Barang siapa yang memberkati Abraham, maka Tuhan akan memberkati dia. Umat Islam siang malam memberkati Nabi Abraham sebagaimana kami memberkati Nabi Muhammad. Jadi salawat itu pemberkatan sebagaimana Yesus diberkati. Hosana, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Begitu juga kepada Abraham. Sallu kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Ya. Jadi ketika kami bersalawat, kembalinya kepada kami. Begitu juga ketika berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesejahteraan kepada Yesus, itu kembalinya kepada yang memberikan salawat, memberikan pemberkatan. Begitu juga yang melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka keberkatan itu akan kembali kepada dirinya. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Nabi Muhammad. Makanya kami melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim atau Abraham. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika orang-orang mengatakan didoakan, keliru, itu pemberkatan. Sebagaimana Abraham diberkati, sebagaimana Yesus diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Isa alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Itu pemberkatan, Abang. Barang siapa yang berkati Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kelak syafaat. Barang siapa yang berkati Abraham, maka kelak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Begitu juga kepada Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa. Matius 23 nomor Haleluya. Amin. 39. Gitu. Oke. Jadi gini ya Bang Suma ya. Tapi begini ya, poin yang material kita diskusi bahwa kita pastikan bahwa dari semua nabi hanya satu nabi yang menjaminkan keselamatan itu ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Tapi begini ya Bang Suma, gini ya. Saya mau tanya secara pribadi ya, saya hormat satu saudara laki-laki nih. Jadi saya menaruh hormat, tidak ada pentingnya. Ini hanya melengkapi kasar keimanan ya. Bang Suma sendiri masih berdoa tuh baginda Nabi Muhammad selamat nggak? Gimana? Bang Suma masih berdoa atau baginda Nabi Muhammad selamat atau enggak di surga? Nabi Muhammad itu tidak akan masuk orang ke dalam surga sebelum ia masuk ke surga. Makanya beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu makanya kenapa umat Islam itu sudah dijadikan Firdaus itu sebagai warisan umat Islam. Karena mengikuti Nabi Muhammad. Di mana dalilnya umat Islam itu adalah pewaris surga Firdaus? Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 11. Jadi, dikatakan di sana bahwa umat Islam ini adalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu fakta, itu real. Nah, sedangkan kalau kita cari data di dalam Bible, jaminan surga untuk Kristen tak ada satupun data yang bisa kita temukan. Tidak ada. Seperti bagaimana Islam disebutkan, dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang-orang Islam ini. Mereka yang beruntung itu kenapa? Mereka beruntung karena mereka melakukan ibadah yang diajarkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepadanya. Maka apa yang terjadi setelah mereka beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya? Al-Quran menjelaskan bahwa mereka lah pewaris surga. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
Itu jelas itu Bang. Jadi kami tidak ada keraguan. Nah kalau di Kristen yang ibadah minggu nyembah Yesus, ada nggak jaminan keselamatannya? Nggak ada dalilnya Bang. Nggak ada. Di Bible nggak ada. Dalilnya ada loh, Bang Suma. Silakan Aku tadi bilang loh, ini dia. Nanti baca di Yohanes 3:16. Nah itu yang percaya Bang. Bukan, abangku tanya dalilnya mana? Iya untuk Kristen maksud saya. Ya, Itu kan Kristen, bukan ya. untuk Kristen, tapi untuk yang percaya. Sedangkan orang yang percaya Yesus, orang yang Iya. percaya Yesus adalah orang yang tidak menyalib Yesus. Betul Bang? Orang Percaya Yesus tidak nyalip Yesus, betul? Dalam kehidupan keimanan ya, kita tidak tahu ya misteri kekuasaan Allah ya. Kalau dengan Edis TV kan dia kan bilang kok, itu kan rancangannya iblis ya, harus terima kasih sama Iya iblis. makanya. Ya. Makanya ya, Bang, sudah. Oke, ya siap. orang yang percaya Yesus tidak menyalip Yesus. Sabar. Jadi begini ya, memang apa misteri kekuasaan Allah dalam kehidupan keimanan ini kan kita tidak tahu loh. Dia merancang bagi kita ya, izin ya Bang Sema, bahwa Allah karuniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Kenapa harus anak yang tunggal yang suci ya? Suci ya, kata Quran ada dong. Betul ya Bang Sema ya? Izin ya. Iya. Terkemuka dunia dan akhirat, kalimat Allah, kalamnya Allah, terus apa lagi, jalannya lurus, banyaklah. Jadi saya pikir kalau luar biasanya ini karena datang di Yahudi ya, Yahudi kita induknya sama ya, kita kembali kepada Yahudi ya. Kitab Perjanjian Lama Bang Suma itu kitab Tanakh loh, miliknya orang Yahudi. Gini ya, Bang Suma tahu pasti, tahu ya. Dan saya suka banget, Bang Suma kritis banget ya tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi begini Bang Suma, bahwa bersiara hidup kita kan jaminan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, gak ada nama lain loh. Penguasa surga dan bumi, mau cari siapa lagi? Ya, kata dalam Quran juga ada dong. Tapi saya gak bilang ya, nanti tahu beta minoritas tuh Bang Suma tasana omo berarti kita tangkap lagi. Beta menghargai saudara semua dan tapi di NTT luar biasa Bang Suma, walaupun di tentang minoritas mau beribadah silakan, tidak ada masalah. Tapi kita melihat sebagai saudara sendiri, itu yang paling utama. Kebersamaan itu indah loh, kita jaga dan pelihara itu. Jadi Bang Suma, bahwa tetap prinsip keimanan saya sebagai Kristen, keselamatan sebenarnya itu gak ada nabi lain yang menjadikan keselamatan itu, gak ada selain Tuhan Yesus aja ya, selain Isa aja ya. Terkait dengan Bang Suma punya kitab juga ada di sebentar sama di surah As-Sukuf ya, yes itu. Aku kira aku nih gitu. Bukan nih. Jadi gini ya Bangku, jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus, kenapa sepotong mengimaninya gitu loh? Kenapa hanya sepotong mengimani? Sekali Yesus tuntaskan ajarannya Bang. Yesusnya kan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, dan itu diterangkan dalam Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15. Penolong lain itu ketika datang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan itulah yang disampaikan. Penolong itu akan memuliakan dia. Penolong itu akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nah, jangan terputus di Yesus. Yesus yang mengatakan akan datang seorang penolong lain. Maka penolong lain itulah yang harus didengarkan. Menerima penolong itu berarti menerima Yesus.
Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Penolong lain yang datang itu bernama ismuhu Ahmad. Ruah Hamed dalam bahasa Aramaik yang dikatakan dalam Yohanes 16 tadi. Nah, kalau percaya kepada nama Yesus, maka percaya jangan setengah-setengah. Harus percaya bahwa Yesus mengabarkan akan datang penolong lain setelah dia. Kalau menolak penolong yang datang setelah Yesus, menolak kemudian orang lain yang datang setelah Yesus yang diminta kepada Bapa, bahwa itu artinya Anda menolak Yesus. Aku minta agar Bapa mengutus seorang itu manusia. Siapa manusia yang datang setelah Yesus doanya dikabulkan? Siapa itu? Itulah yang harus diikuti. Mengikuti oknum penolong lain ini, itu sama halnya mengikuti Yesus, karena dia datang atas nama Yesus. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabi Isa. Kata Yesus yang tadi, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ketika penolong lain itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan menuntun engkau ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan pengisapan akan dunia. Berarti menerima Yesus wajib hukumnya menerima ruah Hamed. Jangan terputus. Itu bang. Tidak ada nama yang bisa selamat di kolong langit ini selain dalam nama Yesus. Katanya begitu. Terus kenapa ditolak ajaran yang mengatakan akan datang penolong lain? Kenapa ditolak? Gitu abang. Silakan. Bang, coba ada orang baru naik tuh. Bisa perlu. Baik. Silakan. Coba siapa dulu? Kasih sahabat Isa. Nggak, Halo gini, saudara Pak, Sinaga, selesaikan. silakan. Maksudku gini Pak, tadi perdebatannya kan sama orang Bapak, selesaikan dulu itu Pak. Oh, selesaikan ya. Begini ya, sebenarnya diskusi tentang keimanan tidak ada selesainya ya. Itu kan keimanan ya. Saya menghormati Bang Suma punya keimanan, dan Bang Suma juga menghargai keimanan saya. Beta tahu, Bang Suma tahu, beta tahu orangnya kritis loh, beta tahu. Dan itu ya, diskusinya ada perbedaan, supaya kita diskusi ya. Dan Bang Suma menghargai keimanan saya, dan beta menghargai Bang Suma pun keimanan ya. Silakan, apa mau berpendapat apa, silakan. Karena tadi Bang Juma bilang kalau mengimani Yesus harus mengimani Nabi Muhammad. Ya. Itu bisa saja Pak, kalau alur ceritanya sama. Sementara di Yesus itu kitabnya Taurat dan Injil, sedangkan di Islam itu kitabnya udah beda. Gak mungkin kitabnya beda disuruh mengimani kitab yang beda, ya nggak mungkin mau dong. Kalau memang itu satu alur, berarti Anda tidak terima ajaran Yesus berarti. Bukan begitu Bang. Kami terima ya ajaran Yesus. Kalau sampai urutannya sampai ke Nabi Muhammad kitabnya sama, sementara kitabnya aja udah beda, nggak mungkin dong kami mengimani udah lain kitab, kami imani lagi yang lain kitab. Karena setahu saya Bang, setiap kepercayaan, satu kepercayaan itu harus kitabnya sama. Hindu kitabnya harus sama semua, Buddha harus sama semua. Sedangkan Kristen dan Muslim kitabnya udah beda. Gimana mungkin itu satu arah, kan gitu Pak? Apanya Bang? Baik. Saya bacakan sebuah data di dalam Yohanes 16:12. Apa kata Yesus di situ Bang? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya.
Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Berarti ada ajaran baru kan? Karena pada saat itu Bukan Yesus, hei dalil, itu dalil. Masih banyak Itu hal kan yang ingin menurut- aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran yang belum diajarkan. Karena pada saat itu orang-orang belum sanggup untuk menanggung. Tetapi ketika ia datang, yaitu Roh Ahmad, Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Berarti ada ajaran baru setelah Yesus dong. Oke. Jadi maksud abang Muhammad lebih nomor one daripada Yesus, gitu. Kan Yesus, dengarkan dulu. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada hal baru yang jauh lebih besar, yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus. Tetapi ketika Roh Makanya Ahmad aku tanya. datang, dialah yang akan Makanya mengajarkan aku tanya. segala hukum-hukum. Pertanyaan saya ke abang, apakah Yesus sudah mengajarkan segala hukum-hukum? Makanya aku tanya abang, apakah Muhammad lebih Yahud ataupun lebih nomor satu daripada Yesus? Oh jelas dong bang, karena Yesus diutus hanya untuk kau. Enggak. Tunggu. Itu Sabar, jauh Bang. beda bang. Sekarang abang bertanya, Jauh saya beda jawab. itu. Habis itu nanti abang jawab pertanyaan saya ya. Oke. Yesus, Oke bang. tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus sebagaimana pengakuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nggak ada. bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Aku diutus untuk menjelaskan hukum-hukum kepada seluruh manusia. Coba tunjukkan dalil pengakuan Yesus untuk seluruh manusia. Silakan. Makanya udah bang. Itu Makanya dulu. aku tanya abang Juma, apakah menurut abang Muhammad lebih Yahud ataupun lebih nomor one daripada Yesus? Kan tadi sudah kujawab Sementara itu. setahu Yesus, Oke, Yesus sementara- diutus, abang. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Apakah Yesus diutus untuk seluruh manusia? ya, Dalil baptislah. dalilnya, Baptislah semua bangsa. dalil. Ada itu dalilnya di Dalil. kitab saya ada itu bang. Tolong Baptislah. tunjukkan di mana Yesus mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Abang, saya nggak terima kalau abang samakan Muhammad sama Yesus. Saya tidak samakan, Bang. Sementara Yesus itu, tunggu dulu bang. Siapa? Tidak ada yang menyamakan. Bahkan dibilang abang, Yesus itu masih di bawah Muhammad. Sementara Yesus itu bukan hasil hubungan suami istri layaknya manusia. Sementara Muhammad masih benih manusia biasa. Jadi abang jangan Hubungannya? bilang Yesus itu lebih ini lebih Bukan. bawah lagi daripada Muhammad. Ini masalah penugasan. Masuk akal itu bang. Tak masuk Abang, akal. Anda tidak memiliki kerangka berpikir dalam substansi suatu materi. Ini berbicara terkait dengan penugasan. Yesus itu penugasan. Dia datang ke bumi itu penugasan. Dia ditugaskan Oke, Bang. untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk Bani Adam seluruhnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Ada pengakuan Yesus? Oke, boleh Nah, baca ya. Di Silakan, sebentar. Tunggu dulu Pak, biar ku jawab dulu Sabar. pertanyaan Bang Juma ini. Oh, dalil. Bang semua tanya dalilnya di mana? Gitu ya. Tunggu dulu Pak, Berarti- biar aku dulu yang jawab pertanyaan Bang Juma ini. Kau dengar dulu ya, bawa dalil loh. Dengan Bang Sumo tahu persis loh. Bang Sumo lagi. Iya, jangan Sebentar, kamu diam. Saudara si Hombing, mohon buka kameranya Bang, silakan. Ya, ini saya bukan kamera loh. Ya, itu Matius 24:19 ya. Bagi kabar keselamatan sampaikan ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Bagian terima ya sebagai pengikut Yesus. Iya. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Begitu Ya. bahwa dari seperti itu. Jadi Tadi kan udah saya sampaikan sama Bang Juma. ini kuasa Alkitab ya. Tapi Bang Juma nggak mau dengar pendapat kita, kan gitu. Bukan, kalau hari yang bernasi omong-omong tidak pakai, harus bawa dalil. Bang Suma tadi tekan loh, bawa dalil loh.
Bang Juma nggak mau dengar pendapat kita, cuma pendapat dia aja yang kita dengar. Ini masalah, soalnya masalah. Ya, Udah berarti aku bilang kamu- Bang. Bang Juma tadi bilang Yesus itu masih di bawah Loh, istilahnya ini Nabi masalah Muhammad. penugasan. Sementara Boleh Yesus saya bicara? itu bukan benih manusia biasa. boleh saya bicara, Sementara Bang? Nabi Muhammad itu masih benihnya manusia biasa sama Iya, seperti kita ini. silakan. Jadi mana mungkin Yesus lebih di bawah daripada Muhammad. Oke, Baik. saya bicara ya, Bang ya, dengarkan. Oh, Tadi saudara membawa data, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah Kalau seluruh itu bangsa. pun satu jalur, saya nggak ngelawan, Pak. Kalau satu kitab, sebentar, etikanya jangan dong. kalau satu kitab, saya nggak ngelawan. Saya ikut Bang Juma ini. Kamu jangan potong-potong loh. Sebentar, hostnya bicara ya. Pergilah ke seluruh dunia, Iya. jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apa segala sesuatu setelah pergi ke Ya. seluruh dunia? Katakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, wahai seluruh dunia. Tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya, wahai seluruh dunia. Tapi ketika ia datang, wahai seluruh dunia, yaitu roh kebenaran, wahai seluruh dunia, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia. Artinya seluruh dunia diminta oleh Yesus untuk mengikuti roh penghibur yang datang setelahnya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong ini siapa? Seorang manusia. Seluruh dunia harus percaya kepada penolong lain yang datang setelah Yesus. Itu maksudnya. Apa masalahnya rupanya? Oh, udah Bang. Dah. Berarti menurut Abang, itulah Nabi Anda Muhammad. Sementara Makasih, Muhammad sahabat bukan Gikocha. lahir dari roh. Sedangkan Yesus tadi roh. Kata siapa, Bang? Muhammad Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 3 nomor Tanya 34. Dengar. Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa tadi yang Abang diberi bilang roh tugas, dan tadi Abang bilang roh dan kebenaran. Sementara Muhammad bukan lahir dari roh. kata siapa? Yang lahir dari roh itu adalah Yesus. Kata Yang siapa? diberitakan oleh malaikat Jibril. Kata siapa? Kau Kata akan Yesusnya. melahirkan Dengar dalilnya, dengar seorang dalilnya. anak. Dengar Itu dalilnya, maksudnya, Bang. Lembutkan hatinya, dengarkan Muhammad yang dalil. dimaksudkan di situ. Dengarkan dalil, Bang. Dengarkan dalilnya. Yohanes 3 nomor 34. Barang siapa yang diutus oleh Elohim untuk menyampaikan firman, maka padanya roh Elohim tak terhingga. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan firman. Dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Kalau Anda membaca dalam Kejadian 6 nomor 3, di situ Tuhan mengatakan, rohku tidak selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti kita semua ini, pada dalam diri kita ini semuanya adalah roh Tuhan. abang tadi itu terlalu memaksakan doktrinnya gitu. Susah berhati lembut. Silakan, Bang, mungkin masih ada. Ini ya, beberapa hari ya. Jadi misalnya ya, ini ya maksudnya ya terkait Iya, silakan. Ibrahim memiliki fondasi ya. Kalau selisih waktunya jauh banget loh, abangku, ribuan tahun ya. Memiliki fondasi Ka'bah ya. Dan ini izin Bang Suma. Iya. Sebenarnya penempatan Ka'bah yang tadinya di Yerusalem kemudian dipindah. Berarti Allah ini maha hadir. Sepakat ya, Bang Suma? Gimana? Allah ini kan maha hadir. Di mana saya kan tetap ada kan? Iya, betul. Oke, terkait penempatan kiblat dan arah kiblat. Kita membatasi membatasi kemah kuasaan Allah, kehadiran Allah ya. Tapi
bagaimana menerjemahkan itu dalam keimanan abang? Oke, makasih. Oke, baik. Jadi Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, dan manusia itu diberi kemudian kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas. Apakah dia mau taat atau tidak taat. Jadi perintah mengarahkan arah kiblat di dalam ibadah itu adalah ujian siapa yang mau tunduk, siapa yang tidak mau tunduk. Bukan berarti Tuhan itu ada pada satu titik, enggak. Tapi Tuhan ingin menguji siapa di antara hamba-hambaku yang taat kepada perintahku. Itu maksudnya. Sama seperti Nabi Abraham diuji. Apakah Nabi Abraham sanggup menerima ujian itu ketika diperintahkan kemudian untuk menyembelih anaknya? Abraham lolos. Sehingga Tuhan menggantikan anaknya dengan sembelihan besar, yaitu hewan. Nah, kita umat ini diuji untuk potong kulup. Apakah mereka mau mengorbankan kulupnya yang sekecil itu? Abraham, anak kandung semata wayang yang begitu dia cintai aja, ketika Tuhannya minta untuk dipotong, disembelih, Abraham ikhlas, rela. Bukti tingkat imannya sangat luar biasa. Lah kita cuma disuruh potong kulup aja nggak mau. Gimana mau disebut orang beriman? Potong kulupmu, kalau tidak potong bunuh. Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak potong kulupnya, bunuhlah dia karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi kalau kita diminta oleh Tuhan mengarahkan wajah ke arah B, ke arah C, ke arah manapun, selama itu perintahnya, ya lakukan. Itu ketundukan, makanya disebut Muslim, ketundukan. Yesus tunduk. Di dalam Yohanes 14:31, apapun yang Tuhan perintahkan ke Yesus, itu yang dilakukan Yesus. Tunduk dia, berserah diri. Diperintahkan begini, Yesus lakukan. Perintahkan, Yesus lakukan. Semua diturutin. Begitu abang. Silakan. Oke, begini abangku ya. Kalau Yesus ini, oke ya, saya sepakat bahwa dia orang Yahudi ya. Dia harus mengikuti tradisi Yahudi ya. Korban, sunat, dan banyak hal ya terkait dengan apa ya. Banyak ya. Tapi dalam perjalanannya, dalam keimanan Kristen dia, perjanjian baru, itu dia menggenapi semuanya. Dan dia terpenting dengan itu. Yang paling utama menempatkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ya, kata Filipi 2 ayat 10 ya. Itu besar banget loh abangku, izin ya. Kuasa besar banget loh. Dia berkuasa surga di atas bumi dan di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Itu penegasan juga di Matius 28 ayat 18 ya. Jadi begini ya. Yang paling utama bukan persoalan yang aspek yang khusus banget ya, harus begini begitu, tidak penting banget. Yang penting dalam keputusan keimanan saya secara Kristen menempatkan Tuhan Yesus adalah segalanya dalam kehidupan keimanan saya. Dan begini, abang sepakat gak ya? Apa memang penghakiman ini datang dari Tuhan Yesus sendiri? Isa dalam Quran ya, pertanda hari kiamat dalam surah As-Sukuf 61 ya. Itu kan pertanda hari kiamat itu kan dalam hadis muslim kan jelasan baik loh. Itu sebenarnya kemahakuasaan Allah, tapi itu semua ada pada dia. Tapi dalam kekristenan dia bilang ini, aku tidak menyatakan apa yang adil menurut apa yang Bapak mau untuk menyatakan adil bagi semua itu ya. Kita pernah berdebat ya, terus saya tempat dengan filsuf Islam ya, Dr. Bakir ya. Dan di dalamnya ustaz semua ya, saya sering bareng-bareng diskusi. Mereka bilang ya, ada yang posisikan dia saksi ya, dia adalah hakim yang adil itu sendiri. Jadi tadi Bang Suma bilang Allah sendiri, tapi ternyata itu segala kuasanya ada pada dia loh Bang Suma. Itu yang luar biasa banget, tapi terserah itu keputusan keimanan ya, nggak ada yang salah ya, itu urusan keimanan. Tapi yang berikut harus saya imani, sudah pastikan bahwa memang keselamatan dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke, kata Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, kemudian dalam Filipi 2 ayat 6, kuasa dalam nama itu luar biasa banget loh.
beta yakin dan percaya kalau kita berdoa dalam nama Tuhan, kekuasaannya besar banget. Tapi kembali kepada keimanan, dan beta menghargai baginda Nabi Muhammad bahwa luar biasa banget juga bagaimana cara Tuhan untuk pelihara ketong seperti ini dalam perbedaan itu. Dalam perbedaan. Kenapa Allah mau dalam kehidupan ada perbedaan? Supaya kebesaran kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan keimanan kita. Tapi yang paling utama kita harus merasain kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tergantung keimanan kita masing-masing. Oke, hormat. Oke. Abang, saya boleh bertanya sesuatu? Satu. Boleh. Silakan, Bang Suma. Menurut Yesus, penguasa dunia ini siapa? Ya, makanya itu baca Matius 24 ayat 18, penguasa dunia dari Yesus sendiri. Terus penegasannya di Filipi 2 ayat 10 ya, dibaca. Oke. Kuasa di surga, di atas dan di bawah bumi. Kenapa di bawah bumi? Ini ya Bang Suma, ini. Kenapa di bawah bumi? Karena Yesus mati turun supaya ambil itu tongkat kerajaan maut yang dikuasai oleh iblis, dia bawa pulang kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Sebenarnya dia harus beroleh kesempatan hidup yang kekal di akhirat. Berizin Bang Suma ya, izin ya, bersiar dulu kan cuma sebentar aja. Nah, kita lagi berburu keselamatan di akhirnya seperti apa. Saya tidak mau bahas yang lebih detail itu ya. Nanti kita tidak korek lah. Beta hanya mau beta suka banget dengan Bang Suma kritis ya tentang ayat-ayat Alkitab, dan beta suka banget. Memang sering diskusi ya, kenapa kok manusia dituhankan? Terus kenapa begini? Oh sudahlah, sudah apa-apa lah. Itu ya keimanan Kristennya seperti itu, dan dalilnya ada ya. Oke, makasih Bang Suma. Hormat. Oke. Baik, Bang. Ayo. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Menurut Yesus penguasa dunia tadi siapa Bang? Penguasa dunia itu menurut iblis ya. Ya iblis yang penguasa dunia. Ya, iblis. Lalu iblis sang penguasa dunia ini pernah menawarkan kuasa itu kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa dari iblis itu? Tidak kan? Oke, tidak. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata kepada aku telah diberi kuasa? Kepada apa ya, di Yohanes 4 ayat berapa itu kan Yesus berkuasa untuk itu ya, maut juga, aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambil kembalinya ya, dalam Yohanes ya, nanti dibacain ya. Terus yang berikut ya, iblis juga napas hidup itu kan iblis tidak punya kuasa loh, dia punya kuasa penuh banget tuh Bang Zuma ya. Jadi hanya kuasa untuk memiliki napas itu dan jaminan janjian keselamatan tidak ada pada iblis loh. Begitu ya Bang Suma. Kalau keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal pasti banget tuh. Dalam dalil kita secara kekal kan ada loh ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku memberikan Allah yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Kemudian di ayat 6 ya, saya tidak mau pergi terlalu jauh lagi ya, tapi yang paling utama bahwa kuasa memiliki hidup kita ini Bang Suma, yang paling utama kita harus merasakan kehadiran kuasa Allah dalam kehidupan keimanan kita ya Bang Suma. Kalau kita pribadi ya, saya kuasa dalam nama Tuhan Yesus ya, itu luar biasa. Oke ya. Saya kira cukup Bang. Hormat Bang Suma, hormat diberi. Terima kasih. Laki-laki, terima kasih. Beta. Iya, sama-sama. Hormat diberi. Hormat diberi. Terima kasih. Sehat selalu Bang. Bang Suma, beta hormat. Ya, makasih. Makasih. Suma, ya. Hormat. Makasih. Ya, oke. Ya. Izin ya. Bang. Ya.
Penguasa dunia, iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Penguasa dunia, iblis. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kepadaku telah diberi kuasa. Wow. Wow. Ketika dunia dikuasai oleh iblis, bisakah iblis memilih salah satu nama di atas muka bumi ini dia pakai untuk menyesatkan manusia? Kalau dia pakai nama bom-bom, laku nggak? Kalau dia pakai nama Nabi Muhammad, ya hanya mengajarkan orang untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Percuma dipakai nama Nabi Muhammad, karena hanya mengajarkan manusia untuk menjadi soleh. Tapi kalau dia pakai nama Yesus, bisa nggak dia membuat keturunan Adam menyembah dirinya? Saya izin dulu 1 menit paling lama, saya mau minum ya. Satu menit. Ternyata bagus ada acara breaknya ya kan? Minum dulu, ngemil, ternyata bisa. Oh, selama ini aku tahan berjam-jam gak ngemil-ngemil. Rupanya bisa teman-teman, iya kan ya? Iya bos, ternyata. Oke, jadi kalau memakai nama yang dahsyat itu untuk melakukan apa saja, termasuk memungut perpuluhan, bisa. Tapi kalau memakai nama Nabi Muhammad, menggiring manusia hanya menyembah kepada Sang Khalik langit bumi. Tidak ada manfaatnya bagi iblis, malah musuh, jadi musuhnya iblis malah. Tapi kalau memakai nama Yesus, lalu mengajak orang-orang menyembah yang namanya Yesus ini, apa akibatnya? Jadi nama Nabi Muhammad tidak bisa dipakai untuk menyesatkan manusia. Karena dalam nama Nabi Muhammad, manusia menyembah pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dalam nama Yesus, manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Betul tidak? Ayo jujur. Yang di bawah ini 14.000, 13.000 orang. Kalau memakai nama Yesus, manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul nggak? Apakah itu Sang Khalik pencipta langit dan bumi yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Bukan. Wow. Makanya mereka mengatakan sepenuhnya.
sepenuhnya. Yesus. Katanya sakti mandraguna. Oh iya, memang. Saking saktinya nama itu dipakai oleh penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya toh? Iya kan? Oh, masalah generasi. Masuk Pak Eko. Jangan heran, hati-hati. Kalau pakai nama itu hati-hati. Oh, kalau sudah pakai nama itu, sudahlah. Anak bayi pun dibilang Tuhan. Kalau sudah kuasa nama itu yang bekerja, sudahlah. Profesor pun bisa tunduk kepada dia. Apalagi kalau cuma biasa, tunduk semua. Kayaknya penyesatnya menggunakan nama itu karena nama itu sangat sakti. Dalam namaku menyesatkan banyak orang. Sejelas itu masih belum paham juga. Oh my God. Kalau orang menggunakan nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan orang, ya gimana ceritanya ya? Aku adalah utusan Nabi Muhammad. Terus lu mau ngapain? Aku mau ngajarin kau Quran. Terus ku ajarin kau sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ya, itu bukan menyesatkan, bos. Itu mengajarkan menjadi hamba Allah. Tapi kalau yang nama yang satu itu, dari mana Pak? Saya anak-anak Tuhan. Wah, Tuhan yang mana? Yesus. Woi, Bapak mengajarin apa saya? Mengajarin kau supaya kau menyembah Yesus juga. Woi, alamak. Nyembahlah Yesus. Apa yang terjadi? Pikirkan sendiri. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Nama Nabi Muhammad tidak bisa dipakai menyesatkan orang. Tidak bisa. Nama beliau kalau dipakai ngajar, orang-orang semua akan menjadi mukmin, muslim, soleh, soleha. Itu. Tapi kalau nama yang satu itu dipakai, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau penyesat itu datang memakai namaku, dia akan berkata, Kristus ada di padang gurun. Berkata, Kristus ada di dalam bilik rahasia. Jangan, oh jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan.
sekiranya untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi camkanlah, aku telah menyatakannya kepadamu, Cahayu. Jika ada yang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana atau berkata ada Kristus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Kasetnya rusak. Hati-hati kalau ada yang datang di pasar-pasar berkhotbah pakai mic. Wah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kata Yesus, hati-hati. Hati-hati. Kalau ada di bis-bis menjual nama Yesus, hati-hati. Kalau ada di dalam gedung-gedung berkhotbah memakai nama Yesus, hati-hati, karena penyesat itu datang memakai nama itu. Halo, semangat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan, Islam. Oh, mama salah kamar abangku. Jadi kode dari Yesus, teman-teman sekalian, kode. Kata Yesus, ada kode. Si penyesat ketika datang memakai nama itu, nama Yesus, dan mengatakan akulah Kristus. Itu kode. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang mengatakan nama mereka pengikut dari nama itu, hati-hati. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat loh, Blandos. Emang kenapa bang? Ciri-cirinya apa penyesat itu? Memakai namaku. Dan berkata akulah Kristus. Ini siang malam aku berdiskusi dengan orang-orang yang memakai nama sampean dan mengatakan kau itu Kristus katanya. Iya, hati-hati bang Sema. Oke. Baik, jadi kami umat Islam harus hati-hati kepada mereka. Iya dong. Baik. Tapi mereka mengatakan diri mereka penganut ajaran kasih. Justru karena itu mereka menyesatkan dengan yang kayak gitu-gitu. Biar kelihatan itu nampak bagus. Kalau dia menampakkan dirinya dengan kejahatan aslinya, bagaimana bisa menyesatkan orang? Ya juga ya. Ya iya. Aku ini udah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Waspadalah kepada penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi kita harus hati-hati kepada Pak Bom-Bom. Siang malam pakai nama Kristus ya. Edis, Lina Tidak Jaya, Mika Crot. Kita harus hati-hati tuh. Karena dia memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati-hati sama mereka, hati-hati. Hati-hati. Ternyata mereka menurut Yesus penyesat. Hai, masalah generasi. Ternyata mereka harus kita harus hati-hati dari mereka orang-orang ini. Halo, semangat malam. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Jangan dengan Bang Suma. Bang Suma itu orangnya baik loh. Gak pernah makan ban mobil, gak pernah minum bensin. Orangnya sangat baik. Naik sini kita membahas tema kita terkait dari manalah Kristen-Kristen pemakai nama Kristus ini, nama Yesus ini, memakai nama Alkitab gitu loh.
Apakah itu rangkaian dari peringatan Yesus agar berhati-hati? Karena penyesat ini akan menyesatkan. Apakah salah satu bukti penyesatan itu dengan mereka menggunakan nama Alkitab itu untuk menyesatkan atau untuk apa ya? Sebenarnya kebenaran itu udah nyata. Bahwa apa yang kalian praktekkan itu penggenapan. Penggenapan dari apa? Dari orang-orang harus berhati-hati dengan kalian. Yang suka bohong silakan naik. Ya nggak ada yang mau naik. Yang rencana ingin tepuk tulang di surga naik, itu maksudnya. Halo, semangat malam Saudara Sitorus. Halo Sitorus. Sitorus. Sitorus ini marga kan ya teman-teman ya? Sitorus itu marga kan? Sitorus marga kalau nggak salah. Halo saudara Sitorus. Halo. Halo bang. Orang Batak. Oh, Ito berarti Ito. Ito Sitorus. Halo Ito. Nang hanong hepeng to. Abang ini tuli juga rupanya. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Naik dong. Jangan takut. Kalau tidak tahu apa-apa, bertanya aja, naik, bertanya. Bang, aku ingin bertanya bang. Apa dek? Aku sudah 2 tahun ini ya, tiap malam bermimpi. 2 tahun? Iya. Mimpi apa dek? Mimpi ketemu makhluk berjubah putih bang. Mukanya bercahaya. Rambutnya seperti titanium. Ngakunya siapa? Dia ngaku Yesus bang. Hati-hati. Kata Yesus hati-hati. Tapi udah 2 tahun bang. Iya, sampai kiamat pun dia akan selalu datang. Hati-hati aja. Halo, selamat malam. Nah ini juga kan Tambunan ini juga marga juga ini kan Bu? Selamat malam. Malam, Ibu. Silakan buka kamera. Halo, Ibu. Perbincangan sekarang nih pasal apa nih ya? Terkait dengan kata Alkitab. Kata Alkitab ini apakah dasar kesesatan atau gimana? Kok bisa ada di dalam agama Kristen kata Alkitab ini? Apa tujuannya? Iya. Saya dari Kristen Katolik. Boleh buka kamera Ibu, silakan. Bagaimana membuka? Saya kirimkan permintaannya Bu ya. Ibu tinggal buka nanti. Silakan diterima. Silakan. Saya pun tidak tahu di mana menentukan. Tekan di pipi kiri, pipi kanan boleh. Ada di tombol HP-nya ada Ibu. Ini kan aku kirim nih. Buka. Ya lembut Bu ya. Nah tuh. Ya udah. Buka. Terasa kan? Sudah. Ya udah. Disimpan Bu. Save. Di-save, simpan biar dia bisa. Hai, cantiknya ibu ini. Hai, mengingatkan aku masa lampau. Asik. Iya. Sudah 50 umur nih. Iya, tapi masih nampak sekitar kayak 30 tahun ibu ini.
Awet muda. Mungkin sering makan ini, minum jus Syukur sebab apa? kita gembira. Iya. Jus Jadi daun sekarang- kelor mungkin. Gimana, Ibu? Kalau bagi saya itu Alkitab tuh Iya. mengenai Alkitab kah? Iya, penamaan Bible begitu masuk Indonesia kok bisa berubah jadi Penamaan Alkitab. Bible. Sebab dari kecil memang kami tahu Alkitab nih memang dia Bible. Kami Itu tidak dia. saya tidak tahu dengan nama-nama lain, tapi kami sudah biasa dengan nama Bible, Itulah Alkitab, yang dia satu. Walaupun dia banyak macam Markus, Lukas, begitu kan, dia berkumpul dalam satu buku, jadi kami memang sudah biasa panggil dia Bible atau Alkitab. Nah, itu kesalahan itu. Berdasarkan kaidah bahasa ya. Karena Alkitab itu kan Kristen pun mengaku itu berasal dari bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau bahasa Arab itu makna sebuah kata itu sudah memiliki makna konseptual yang tidak bisa dirubah. Jadi bukan hanya sekedar penamaan, bukan hanya sekedar suara atau panggilan atau bunyi-bunyian, bukan. Tetapi dia memiliki kaidah tersendiri. Sama seperti Alkitab. Alkitab itu adalah satu buku. Alkitab itu buku satu, tunggal. Dia bentuk mufrad dalam kaidah bahasa Arab, nahwu sorab. Nah, sedangkan kitabnya Ibu kan banyak tuh, Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Ketika diarabkan, maka dia cocoknya Al-Kutub, bukan Alkitab. Begitu, Ibu. Oh iya kak, saya baru hari ini saya tahu. Begitulah, Ibu. Itulah faktanya pasal yang kamu bahas pasal Edis TV itu, saya tengok dalam Edis TV macam tiada yang menyesatkan. Macam saya rasa Edis TV ini dia perlu didukung oleh orang-orang Kristen, bukan saja kepada Katolik. Dia asal Kristen, sebab dia ialah pendebat agama Kristen. Sebab sebelum ini kan Islam, kebanyakan Islam ni kan dorang macam pijak-pijak kita punya agama bah. Jadi kalau saya tengok Edis TV, dia lebih kepada mendebat agama Kristen. Dia bukan kepada satu agama Kristen saja, tapi untuk keseluruhan Kristen. Jadi saya suka Edis TV. Dia mendebat agama Kristen saja dan tidak kepada satu agama Kristen saja. Yang kenapa saya suka dengan Edis TV. Saya sokong penuh. Jadi yang saya dengar tadi abang cakap tuh Edis TV sesat. Kenapa abang boleh cakap Edis? Saya tidak tahu lah. Saya panggil abang kah atau adik kah? Sebab Panggil saya lebih abang. tua kan. Abang. Saya lebih tua dari Ibu. Oh iya. Saya Pak. sudah hampir 60 ya, sedikit lagi. Oh begitu, sama juga lah. Kalau begitu nampak muda, Iya. tapi masalah dia pakai topeng, jadi kita tidak berapa nampak. Iya, nggak apa-apa. Tidak berapa nampak muka kan? Iya. Kenapa saya mengatakan Edis itu sesat? Pertama, karena dia mengaku pakar Al-Quran. Tapi dia tidak bisa baca Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, karena ketidaktahuannya tentang Al-Quran, dia ngomong seenak perut tentang Islam. Tanpa memahami kaidah-kaidah keilmuan di Islam. Yang ketiga, ketika dia diajak untuk berdiskusi,
dia selalu menggunakan tafsir pribadi terhadap terjemahan Al-Quran. Nah, ini kesesatan yang dimiliki Edis itu. Sedangkan sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Islam, ini contoh, kata Alkitab saja ini, itu bisa diurai dengan menggunakan disiplin ilmu baku, bukan asal-asal. Nah, sedangkan Edis mengatakan kalau ya Islam itu begini, dengan dia mengatakan dirinya sebagai ahli Quran, membacanya aja tidak bisa. Nah, yang percaya kepada Edis adalah orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Adapun kalau dia membahas tentang Katolik, membahas tentang sekte lain, saya melihat Edis itu siapa yang menguntungkan dia, ya itu yang dia bela. Seperti hewan yang dikasih tulang, siapa yang kasih dia tulang itu yang dibela. Itu Edis. Dari dulu saya kenal dia itu sejak dari Facebook. Tapi kenapa dia kita bahas ya? Dia murid saya, Ibu. Kebetulan dia banyak membawa materi-materi yang saya bawa. Materi yang saya bawa diskusi ke dia itu diambil lalu dipakai untuk nyerang sekte-sekte yang lain di luar diri. Seperti salib itu karya iblis, kemudian ada 2 Kristus, lalu kemudian Yesus itu punya Tuhan dan seterusnya. Itu materi-materi diambil dari saya, itu dipakai untuk menyerang Kristen lain. Saya kira begitu. Tapi saya tengok di TV dia tidak menyerang juga. Kalau saya nampak dia punya apa yang dicakapkan, dia tidak menyerang kepada Kristen. Dia lebih kepada berdebat kepada Islam. Zakir Naik. Kenapa saya timbul? Sebab Zakir Naik dia cakap sana. Betul, saya tengok Zakir Naik pun dia lebih kepada guna Injil yang sebelum Kristus datang mah. Jadi Zakir Naik pun saya tidak setuju dengan dia lah. Tapi jadi ya, itu yang kenapa timbulnya Edis TV. Dia mendebat kepada Zakir Naik. Kalau saya tengoklah di sana lebih kepada begitu. Saya tengok kalau pasal Kristen dia tidak. Bukan. Kami hadir itu karena adanya program kristenisasi yang mendunia dengan menggunakan pola penyamaran. Contoh, Ibu sendiri menyadari kan, dari kecil diajarkan menyebut kata Alkitab. Apa tujuannya? Yaitu untuk misi kekristenan, agar orang Islam awam itu bisa terjerat dengan memahami bahwa ternyata Alkitab itu Bible juga, ternyata Kristen itu juga Tuhannya Allah, ternyata di Kristen itu juga ada Rasul, di Kristen juga ada wahyu. Jadi dimasukkannya istilah-istilah Islam ke dalam Bible untuk misi mengkristenkan dunia. Makanya kami hadir untuk meluruskan dan mengajarkan bahwa sebenarnya pola yang digunakan oleh Kristen itu keliru. Dengan serampangan mengambil istilah-istilah Islam lalu mereka pakai di dalam agamanya demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Itu kata Alkitab, misalnya Alkitab itu nama lain Al-Quran, bukan nama untuk buku-buku di luar Al-Quran. Makanya kalau Bible ingin diarabkan bukan Alkitab, jadinya di Al-Kutub. Al-Kutub itulah yang betul, karena Alkitab itu kan bahasa Arab, di mana Alkitab hanya ditujukan kepada Al-Quran. Itu nama lain, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi Al-Quran lah yang disebut Alkitab, bukan Biblos. Kalau Biblos itu kan buku-buku atau kitab-kitab. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan atau mau dipakai Bible dalam bahasa Inggris, Biblia dalam bahasa Yunani, masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka disebutlah buku-buku. Nah, supaya keren harusnya ditambahi buku-buku suci. Begitu, jangan Alkitab, nggak nyambung jadinya Ibu. Gitu.
Jadi yang abang buka channel ini khas untuk orang Kristen kan nih? Orang Kristen dan orang Islam awam supaya jangan ketipu. Begitu Ibu. Saya sendiri pernah didatangin misionaris. Saya loh didatangin misionaris, diantarkan baju kaos bertuliskan data-data dari isi Bible. Padahal saya sendiri adalah orang beragama. Bahkan dia tahu saya ini apologet Islam, masih juga dijadikan korban untuk dimurtadkan. Oh, abang Islam lah. Saya Islam, saya Muslim. Saya minta maaf, abang. Saya ingat abang. Saya ingat abang pikir saya Kristen. Kristen. Oh, saya Muslim. Abang Islam. Saya Islam. Tapi saya minta maaf lah bang ah. Tadi saya cakap pasal edis, tapi memang saya suka lah cara edis. Bukan apa bang, tapi kesaksian saya sendiri. Macam manapun saya pernah banyak saya pernah ada boyfriend Muslim bah dulu. Jadi dia pernah bawa saya masuk tapi memang saya tidak dapat terima masuk Islam bang, sebab saya banyak kesaksian tentang nama Yesus. Saya pernah didatangi lembaga hitam. Cekik saya sendiri, bila saya sebut nama Yesus, dia pecah-pecah jadi awan. Itulah kesaksian saya. Banyak kali saya kena macam tu. Jadi saya percaya Yesus. Ya, Saya namanya tidak dia percaya. penguasa dunia. Saya tidak percaya nabi-nabi apa. Saya tidak bercakaplah nabi kamu Muhammad kan. Saya tidak mau bercakap pasal itulah, tapi saya anggap Yesus itu ialah Tuhan dan penguasa dunia, Bu. Yesus itu penguasa dunia. iya. Dan saya anggap dia Tuhan, walaupun saya bukan orang yang kuat agama, tapi saya sudah pernah ada kesaksian begitu. Lembaga hitam datang cekik saya kan, saya sebut, tiba-tiba ada dalam saya punya pemikiran, dalam tiba-tiba timbul bisikan, dia cakap sebut nama Yesus berkali-kali. Saya sebut nama Yesus. Jadi saya nampak itu tuh lembaga tuh jin hitam, dia pecah jadi dari yang hitam dia berkumpul jadi hitam, daripada awan-awan sudah berkumpul jadi hitam. Dia cekik saya, lepas tu bila saya sebut nama Yesus, dia pecah jadi awan putih, terus dia pandai hilang. Lepas tu ada masa lagi dia datang lagi, saya sebut lagi nama Yesus, banyak balik-balikan, dia akan pecah. Jadi di sana saya punya kesaksian besar. Itulah maka saya tidak dapat terima untuk agama lain lah. Sebab itu sejak Yesus saya percaya, walaupun mungkin saya dalam agama Islam, kalau saya sudah kena bagi kesaksian begitu, saya percaya Yesus walaupun saya agama Islam, saya percaya Yesus. Jadi memang Yesus sendiri pernah berpesan. Yesus pernah berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lalu Kristus palsu ini, kata Yesus, melakukan tanda-tanda dahsyat, mukjizat dan kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau kesaksian-kesaksian seperti itu, ya kami percaya bahwa memang Yesus sudah mengatakan sebelumnya agar waspada kepada penyesat yang nyamar-nyamar Yesus.
Begitu Iya. Ibu. Ya, saya tahu tuh begitu. Tapi itu saya tidak berapa dengar lah cakap kalau orang yang bercakap sendiri. Siapa-siapa pun saya tidak kecuali kesaksiannya sendiri. Itulah yang saya simpan sampai sekarang. Saya percaya Yesus itu ialah Tuhan. Walaupun saya tidak begitu mengingati apa-apa dalam Bible, dia punya nomor apa, nomor Lukas apa begitu kan. Tapi saya memang tahu jalan cerita dialah. Oke. Terus dari Oke, saya baik. lah kongsi. Jadi boleh turunkan saya. Oke, Baik. makasih Bu, makasih. Bye, jumpa Ya, lagi. makasih Ibu. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Ya, makasih. Baru juga kita bilang kan? Baru juga kita bilang penguasa dunia. Yang dikatakan Tuhan itu tidak datang dalam mimpi, dalam bentuk makhluk. Itu Tuhan itu enggak datang dalam mimpi. Enggak. Akulah Tuhan. Bukalah hatimu. Akulah Tuhan. Tuhan nggak datang begitu kayak Kasper. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum. Malam juga. Warahmatullahi Waalaikum. wabarakatuh. Muslim abang ini. Tapi kenapa lah tadi pun siapa si Bang Loading pun dikiranya pula aku Kristen. Ada wajahku macam Kristen kau dan tidak stop. Nama bang, nama. Iya, tadi pun Bang Loading dikiranya pula lah aku Kristen. Astagfirullahalazim. Ya Allah Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya abang itu Siregar, kan banyak teman-teman kita Siregar. Sebenarnya non Muslim. nama aku Hendra Saputra Siregar, iya kan. Kebut aja Siregar awalnya. Oh siap, mantap. Semangat Bang. Siap. Ganteng abang ini, serius, cakep dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang, makasih, thank you. Kita lanjut dengan teman-teman kita yang non Muslim ya, semangat terus. Kalau dia datang aku bom, akulah bom yang sekali makan 3 liter. Waalaikumsalam. Gak ada yang percaya, gak ada yang tersungkur di kakinya. Lab sekarang banyak yang ini bang pura-pura nanya. Terus? Nah itu, aku sih ini aja bang, itu aja sih. Oke, thank you ya, makasih ya. Kasih bang. Siap, kasih. Jadi kalau dia datang dalam nama bom, nggak ada yang tersungkur. Akulah bom yang setiap makan 3 liter beras. Nggak ada kemudian, oh bom haleluya, nggak ada. Tapi kalau dalam nama yang satu itu, udahlah, langsung. Oh, kaukah itu? Nah, langsung dia. Makanya hati-hati teman-teman. Besok-besok kalian tiba-tiba karena sering mendengarkan Bang Suma debat dialog gini, tiba-tiba Muslim bang, oke bang Muslim. Ya bang. Bang ya. Siap. Tiba-tiba kalian mimpi karena Muslim, bang. Iya, makasih bang. Assalamualaikum. Yo, assalamualaikum bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba habis ini mimpi kalian kan?
tiba-tiba ada keluar dari kolon ranjang pakai baju putih, jubah putih, panjang rambutnya. Hai anak muda, bangunlah, baptislah dirimu. Oh, tiba-tiba Anda cari gereja. Oh, hati-hati. 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 Al-Quran surah As-Sukhruf. Al-Araf juga ada. Al-Araf ayat 27, ayat 30. Hati-hati. 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 Kata Yesus, Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nama itu harus hati-hati, nama itu. Hati-hati. Kata Yesus loh ya, bukan kata saya. Itu kata Yesus. Kita kan cuma meluruskan dan mengingatkan umat Islam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama siapa? Halo, semangat malam. Halo bang. Halo, assalamualaikum. Salam. Terbit itu marga juga? Nama Ece. Ece. Di mana di Medan sampean? Dia di Sumatera. Oh, Kristen Katolik ini? Islam lah bang. Oh, Islam. Ya. Mau dibaptis? Abang mau dibaptis? Kalau Islam dibawa dulu bang. Kita masih mau dengan teman-teman kita non Muslim. Wah, Juma ya. Makasih ya naiknya. Udah tahu otaknya sendiri Juma. Apalah kencing ayam ini? Ya takutnya nanti otaknya Juma nggak tahu sendiri kan. Tanya gimana aku ngelayaninya. Dede. Lale mucumi. Semangat malam saudara. Halo. Katolik Protestan. Buka kamera silakan. Saya buka masker, saya buka kamera, abang buka masker ya. Nggak usah buka masker, ngapain buka masker? Pakai masker aja. Abang pakai masker kenapa? Pakai masker lagi sakit karena enggak juga sih. Karena enggak pede aja, jelek rupa. Buka kameranya, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa gimana, orang di sini ada ribuan, puluhan ribu pun orang nonton, malu aku. Ya, saya buka kamera, abang buka masker. Biar enak kan kita sama-sama nih yang buka. Kenapa dia? Ya kan ini udah mau kebuka. Udah lihat muka maskernya kontol. Jorok kali mulut kau, boy. Mulut kau bodoh yang jorok ini sama orang. Mulut kau yang jorok. Hah? Mulut kau yang jorok. Karena agama orang. Kok jorok? Kok takut kali agamamu dibahas sementara agamamu itu bahas-bahas agama tapi materinya dari Islam. Nggak buka masker lah, buka masker. Kau buka masker, aku buka kamera ini. Kayak Bibelmu kok jadi Alkitab namanya. Pingin muntah aku dengarnya. Sebut-sebut Alkitab di gereja, mana ada? Aduh, parah nih Kristen ini. Pakai istilah Islam, tapi nggak ngerti apa artinya. Dari mana itu sih? Data dari mana itu, Bang? Data dari mana? Alkitab itu dari Islam. Alkitab itu bahasa apa dulu? Bahasa apa emang, Bang? Nah, makanya jadi Kristen jangan bahasa itu agama ya, Bang. Jadi kalau bahasa Arab itu agama. Jadi kalau itu bahasa Arab jadi agama Islam. Agama Anda itu karena dari penjajah mentalnya itu masih suka rampas. Sampai jangan kemana-mana dulu, Bang. Jangan kemana-mana dulu. Nama Al-Quran. Nama Al-Quran aja rampok.
nama Al-Quran dirampok, dipakai menjadi Itu data dari mana? Alkitab di Bibelmu. Itu data dari mana, Bang? Data dari mana? Al-Quran menyebut dirinya dengan sebutan Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kok bisa kami yang ngikutin abang sedangkan agama kami luar ada, Bang? Ya, logo mesinnya itu logo Lucifer anjing. Duluan ada dengan nama apa? Bibelmu dulu, bukumu apa namanya dulu? Bukumu apa namanya sebelum masuk ke Indonesia? Wih, biar kau tahu ya, logo kalian itu. Make udah nih. Agamamu itu lebih dulu. Agamamu lebih dulu. Nama kitabmu itu apa? Biblos, Tabiblia. Bahasa Yunaninya itu Tabiblia. Bahasa Indonesianya buku-buku. Bukan Alkitab. Inilah kalau agama penjajah. Tabiblia. Tabiblia itu nama asli dari kitabmu. Nabi Ismail. Begitu Nabi masuk Ismail. ke Indonesia, nggak ada hubunganmu dengan Nabi Ismail, nggak ada hubunganmu dengan Nabi Ismail. Kau itu penumpang gelap, bukan ajaran Yudaism kamu itu. Cuman ngambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Kalian itu seperti benalu. Di Yahudi nempel, di Islam nebeng. Gak punya jati diri agama kau itu. Kalau tidak ambil Elohim, Tuhannya orang Yahudi, ambil Allah, Tuhannya umat Islam. Agama yang tidak punya jati diri sama sekali. Enggak ada jati dirinya kalau kau itu. Malam juga, bos. Aku orang Medan, Bang. Saudara. Aku orang Ya, Medan. sama, aku pun orang Medan. Sama kita. Jualan jus tapi susah lakunya, Bang. Namanya usaha bisa? Enggak, weh, kau Ustad ya? Kan saya penginjil, saya guru dari seluruh pendeta di Indonesia. Aku yang ngajarin mereka Bible. Itu pun mereka nggak paham. Saya Ustadz, Bang, yang ngentotin santri itu, Bang. Pasti kau praktekkan kitab Iya. Amsal. Loh, kok? Yes, Saya kan ini Ustadz, Bang. Ya kan juga kalian ngentot itu. Saya Ustadz, Bang. Kamu Ustadz yang mempraktekkan isi Bible. Jangan dibisuin lah, Bang. Karena hanya Bible yang mengajarkan begitu. Nah, apa isi Bible? hanya Bible yang mengajarkan begitu. Al-Quran nggak ada. Kau cari dari Al-Quran surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu nggak ada yang kayak gitu-gitu isinya. Tapi kalau dalam Bible, alamak, ada anak kandung perkosa bapak sendiri, ada seorang yang ngintip istrinya orang mandi, ada istri ngajak yang lain selingkuh, ngesek sampai pagi karena suaminya nggak ada di rumah. Pening kan aku baca kitabmu, pening sumpah, pening lah. Mana cerita buah sakar kayak sakar kuda, hah? Mana buah dada dicerita kayak buah anggur, kecil kali buah dadanya. Kayak buah dadanya bom-bom, kayak buah anggur. Kenapa kayak gitu? Aduh, Bang. Parah kali kita, Bang. Ada orang bertengkar, terus istrinya datang, kemudian menjambak biji pelernya lawannya suaminya. Aduh, parah. Protestan, Bang. Assalamualaikum. Katolik Protestan. Islam, Bang, Muslim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Tema ini mudah, tapi kebanyakan teman-teman Kristen ini sulit.
untuk menjelaskan, karena mereka cuma terlanjur jadi Kristen doang, bukan karena berdasarkan ilmu atau apa gitu. Coba buka kameranya kalau mau diskusi. Abang buka masker. Yang serius. Buka kamera, abang buka masker ya bang. Buka kamera. Kalau kamu masker, mau Bang. mau lihat saya tanpa masker, lihat film saya, nonton film saya aja. Lah. Abang emang siapa ditonton? Abang siapa tonton film saya. Abang di Kan film mau bokep lihat itu saya ya? enggak? Oh, ya, emang penganut Kristen apa? Loh yang Kristen teman saya bang. Bang, aku nggak buktinya Udah. Turun, bawa, turun. Jangan Dibawa. dibisuin lah, jangan dibisuin lah. Dibawa. Penganut ajaran Homreng di bawah. La. Silakan saudara-saudara non-muslim yang mau berdiskusi, jangan kesurupan. Tapi ini orang nggak ada ilmunya ini. Bising kalau ini bising. Semangat malam, Cinta Laura. Halo. Ratu tua. Semangat. Nah, kan bising kan? Bising ya. Pasti ribut kalau dia ini. Mama ribut pasti. Teman-teman, gimana kalau kita rehat? Boleh teman-teman? Kita istirahat dulu ya. Udah 2:30 di sini. Besok lagi ya, masih ada waktu. Kita istirahat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini sampai subuh hari ini bisa menjadi edukasi, bisa menyadarkan saudara-saudara kita khususnya non-muslim yang selama ini mudah kali menyebut kitab mereka dan sebutan Alkitab. Mudah-mudahan dengan kita membuka cakrawala berpikir mereka, oh ternyata salah kita dengan menamakan buku dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Karena ternyata yang disebut Alkitab itu Dinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Panglima. Lanjut Dinda, lanjut. Izin promosi. Silakan. Yang teman-teman kita yang lain kalau mau naik silakan. Sebelum kita Ayo Bun, Akang. Jangan deng. Nanti kalau naik kalian lama Gurunda nggak istirahat. Aku cuma sebentar Gurunda. Boleh Dinda, boleh. Ya Ikhwan, Kores sedang membuka program kemanusiaan terkhusus mujahid gitu Gurunda juga mungkin baru denger ini untuk Akang sama Julius. Jadi Akang itu rusak HP-nya, kalau mau live susah, terus kalau Safar keganggu live-nya, beliau butuh tablet bekas. Kalau Julius karena sangat sibuk sekali dia setelah menjadi sekretaris umum, usaha madunya terbengkalai Gurunda. Nah jadi berikut apa bulan ini kayaknya dia mau lahiran gitu kan. Nah dia nggak minta tolong uang, yang dia butuhin itu supaya usaha madunya tetap jalan selama dia ngurusin program-program APII, dia butuh motor bekas Ikhwan gitu. Jadi di sini mujahid yang akan dibantu itu dua, ada Akang butuh tablet bekas, Julius butuh motor bekas buat usaha madunya. Nah kalau kalian ingin membantu silahkan DM Kores, yang punya nomor HP Kores chat ke Kores ya. Ini khusus Julius sama Akang. Yang ngurusin mualaf udah banyak, yang ngurusin umat udah banyak, yang ngurusin mujahid belum ada gitu. Jadi yang mau bantu silakan chat ke Kores ya. Ini programnya mujahid. Jadi
pribadi-pribadi jatuhnya 37534473. Nah, kesini ya kalian chat Ikhwan atau enggak DM kalau yang nggak punya nomor untuk bantu Akang sama Julius. Kalau kalian kenal mereka berdua, kalian punya rezeki berlebih, silahkan dibantu. Thank you Gurunda waktunya. Iya. Makasih Dinda, makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Bang Wan, silakan Bang Wan. Ada yang ingin disampaikan? Enggak ada saja Bang. Ikut bikin rambut saja. Oh, siap. Bang Zuma minta maaf tadi pagi saya ketiduran waktu pusing. Sama. Mengaji saya ketiduran. Sama aku pun, tapi ngaji aku masih dengar. Enak kali suaranya. Aku masih dengar. Pas setelah ngaji itu aku udah tidur juga, bisa subuh tidur. Kali saya bangun, ya Allah, ada sudah live. Bola. Siap. Seru bolanya, seru. Ya malam Ahad sama malam Isnin itu final. Iya. Malam Seninnya 1-2 ya Bang ya? 1-2 Bang. Oh siap, Masya Allah. Ya wes Gurunda Bang Wan, aku turun lagi ya. Gurunda istirahat, jangan lupa minum air putih sama tidurnya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, terima kasih sudah naikkan. Saya mau turun. Makasih abangku, makasih. Sehat selalu Bang. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama. Amin. Sukses selalu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kalau apa yang saya sajikan tadi ini ya merupakan materi yang mungkin bagi Kristen materi yang apa ya bilangnya mudah untuk mereka jauh tapi sulit untuk mereka uraikan, karena dasar pijakan keilmuan penamaan Alkitab bagi kitab mereka itu nggak ada, cuman satu doang. Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Itu doang alasannya, nggak ada yang lain. Mau disiplin ilmu apa? Ya tak ada. Jadi memang agak berat teman-teman. Ya minimal mereka udah paham bahwasanya selama ini ternyata kesalahan kita itu yang mendasar itu di sini. Apabila kita paksakan maka ya bisa mendatangkan sesuatu yang pertentangan yang tak ada habisnya gitu. Nah makanya muncul pertanyaan, apakah kata Alkitab itu adalah dasar kesesatan atau gimana? Karena sangat berat sekali mereka untuk memahami Bible mereka itu sendiri. Maka saya mengharap para apologet muka Komal bahas tema ini juga, supaya teman-teman kita Kristen sadar kelas. Oh ternyata selama ini kenapa umat Islam itu selalu bahas-bahas agama kita, karena memang agama kita usil, suka pakai istilah Islam gitu. Padahal Alkitab itu nama lain Al-Quran, merujuk kepada satu kitab yang otoritas ilahi, bukan dari yang lain gitu, bukan dari karangan-karangan itu teman-teman sekalian. Jadi apa yang diumumkan tadi oleh adik saya Dinda Kores terkait dengan Akang Satria dan juga Dinda Julius, yaitu ajakan. Itu ajakan. Artinya bahwasanya teman-teman kita yang berjuang itu membutuhkan uluran tangan dari teman-teman sekalian. Ya nggak apa-apa, namanya Muslim itu kan saling membantu satu sama yang lain. Nggak ada ruginya membantu mereka yang mau berjuang gitu. Itu jadi amal jariah loh. Ketika mereka kemudian kayak apa yang mereka lakukan selama ini, ada perbaikan masjid misalnya di seputaran pinggiran-pinggiran kota Jakarta, mereka datang menggunakan apa yang menjadi fasilitas yang seharusnya memang mereka dapatkan sebagai apologet Islam, mereka siapkan gitu, dan datangnya dari kita. Artinya bahwa kita sudah mengambil bagian dari perjuangan, amal jariahnya pasti dapat. Nah kesempatan mumpung mereka lagi butuh, silakan dibantu ke Dinda Kores yang tadi diumumkan gitu. Tapi
yang tidak ikhlas jangan, yang ikhlas saja, yang benar-benar murni. Ini kesempatan aku membantu. Mungkin dari sekian banyak orang yang ada di sini mengatakan bahwa kok bisa kayak gitu, memalukan misalnya kayak tuduhan orang Kristen. Tapi bagi umat Islam yang berlebih hartanya, yang gemar berinfak sedekah, itu adalah kabar baik bagi dia, karena itu merupakan salah satu jalan untuk menuju ke jannah. Jangan kita tutup jalan surganya seseorang, kan gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan kalian yang menghujat pengumuman tadi itu nasibnya sama semua dengan umat Islam yang lain. Umat Islam banyak yang berharta dan mereka bingung mau dikemanakan hartanya. Nah, begitu diumum, itu adalah merupakan kabar gembira bagi mereka ahli sedekah, kan gitu. Beda dengan kalian yang pelit. Belikan celana untuk Tuhan aja susah. Tuhannya udah 2000 nggak pernah ganti celana, nggak pernah diganti ininya. Nah, ini udah berat. Udah jelas-jelas 2 tahun itu terus warnanya nggak pernah berubah, nggak mau berkorban. Apalagi mau bantu sesama, membantu sembahannya aja untuk gantinya nggak mau. Coraknya masih itu juga. Celana sempak masih warna pink, nggak pernah dirubah-rubah, warna hijau kayak warna ungu, coklat, hitam, abu-abu, ini pink aja terus. Sejak pertama Indonesia merdeka, celananya itu warna pink, nggak pernah berubah-berubah. Apalagi mau bantu sesama, sama sulit. Kenapa mereka nggak menggunakan kota amal untuk membangun rumah ibadah mereka? Karena mereka berpikir percuma aja, nggak akan ada yang kasih. Gitu. Tapi kalau umat Islam sekali berseru langsung selesai, kan gitu. Itulah umat Islam, indahnya Islam, ya kan? Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga bisa hadir di sini di Komal kita. Ya, di Komal kita untuk menyaksikan gimana pandangan saudara-saudara kita Kristen ketika kita bertanya tentang hal mendasar dalam imannya. Ya, macam-macam, rupa-rupa, warnanya. Mereka datang dengan berbagai macam tipikal karakter, cara merespon. Ya, tidak ada yang benar-benar sampai kepada rasa pertanggungjawaban menggunakan istilah nama lain dari Al-Quran di kitabnya, ya kan? Besok ganti tema, insya Allah. Karena tema ini membuat mereka babak belur, tak sanggup. Semua tema kurasa nggak ada yang bisa dia jawab. Kalaupun saya bikin tema 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan titik tanda tanya, nggak ada pun yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Oke teman-teman, saya kira begitu. Dan kepada saudara-saudara kami Kristen, jika ada kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati kalian sampai kalian mengatakan, kenapa lah bahas terus agama kami, ya karena tidak menguntungkan bagimu makanya kau nangis. Tapi sekiranya menguntungkan bagimu, Bang Suma ini mantap bahas agama kita, luar biasa dia ya. Tapi karena saya membongkar kebenaran yang ada, kalian menangis jadinya. Aduh ya. Begitu teman-teman sekalian. Ya, saya kira cukup untuk sementara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya kepada umat Islam dan lebih terkhusus saya kepada diri saya sendiri. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan, ada bahasa tubuh saya yang kurang berkenan untuk saudara Muslim dan kepada saudara Kristen. Sekali lagi, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati saudara, saya mohon maaf. Yang sedalamnya sebagai umat Islam, tugas saya memang begitu, menyampaikan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit rasa dalam diri Anda, tapi minimal kepahitan itu menghantarkan Anda menuju kepada keselamatan jika Anda terima dengan akal sehat. Dan kalau ingin kemudian meluruskan apa yang menurut Anda bengkok, silakan hadir di Komal saya Bang Suma akan menerima Anda, tapi jangan menghujat, jangan menista, jangan merusak toleransi agama yang ada. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya, istirahat. Yang di YouTube, terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Selamat kita pada selamat.